Lu pikir menikah sama orang cewek paling cantik, misalkan kita ada couple goals lah gitu, misalkan Angelina Jolie sama Brad Pitt kan couple goals, cerai-cerai juga cuy. Pain is always there, maksud gue yang menurut kita couple goals, enggak cerai. Ya apalagi sekarang di sosmed couple goals juga gimana ya gitu. Iya, jadi nggak ada, jadi mau gua memilih untuk tidak menikahi Yumi, pain is always there, pasti nanti dia nikah, gua ada aja sedih-sedihnya karena anjing kenapa nggak gua nikahin ya. Begitu gua nikahin, ada aja pasti pain. Kenapa gue nikah sama dia? Ada aja pasti gitu. Pasti. Dan manusia tuh certainly selalu ada ketidakpastian itu yang misterius tadi. Jadi mau kita pilih jalan menikah, mau kita pilih jalan Tetap misalkan nih, Gofar kena kasus yang kemarin-kemarin, mau ada kasus, mau tetap jalan, tetap ada penderitaannya lah itu intinya. Ada. Semua itu memang manusia pada hakikatnya kayak gitu. Nggak ada manusia yang sempurna cuy. Nah dari situ. Lu dengerin, yang penting gimana manusia itu solvingnya aja. Iya dong. Jangan keluar. Iya jangan keluar. Benar. Nggak di Inggrisin lagi solvingnya. Asik pakai Kemal anjing sama bahasa Inggris. Kevin De Bruyne gaji berapa ya? Mahal itu di Man City. Diam kata Ronaldo. Iya. Itu gila Ronaldo mah gajinya mah. Udah gaji nih Ronaldo. Sehari 9 T, 3 musim. Sehari 9 M, sehari. Oh mau. Iya kan kalau di breakdown ya kan? Iya, sehari doang. Sehari apa 6 apa 9? Musim 3,3 T. Kalah dong Siapa? itu semua. Nggak berani kok. Gak berani ngomong. Lu gak berani ngomong kan lu. Takut. Sebut dong. Kalau itu semua, itu apanya? Itu semua apa? Itu semuanya. Atlet paling tajir dia tapi kategori atlet. Iya. Paling tajir. Bukannya itu. Siapa? Udah Mbappe. Enggak. Gaji dia nomor 2 Mbappe, 3 Messi. Iya mungkin. Iya, gaji tapi ya. kalau Ronaldo nomor 1, nggak bisa paling kaya itu. Gue sama Kemal. Bola Ronaldo suka, tapi kita realistis secara prestasi udah Messi, kalah. nggak bisa Basket gitu. Kobe juga dia. Ini udah direkam lu? Udah. Oh udah ya, oke gitu. Udah, Makin emang. takut tadi. Ngomong, Anjing. Aduh, makanya. LeBron tapi King James, my hero. After 50 years. 40 tahun. 40 years. Gila. 40 tahun. 40 years. My man. My homie King James. Gua akui sih dia. Gua akui. LeBron udah apa ya? Mematahkan Iya. berbagai macam haters. Tanya dong, LeBron di mana yang paling jago menurut dia? Menurut lo kan LeBron nih Miami. cincinnya 2 di situ. Boleh juga lo. Sama Wade dulu keren deh. Iya benar. Anjing. Main Tuki gila itu sih, andalannya Tuki. Iya. Satu lagi siapa? Iya, satu lagi ada. Dwayne Wade. Siapa? LeBron James. Satu lagi siapa ya? Ayo. Ronnie Sekali. Bukan, 90. Tapi Miami Heat kan? Iya. Harold Miner. Alonzo Mourning. Iya. Ronnie Sekali. Kemana dia nih? Ronnie Sekali kemana? Aduh udah jadi. PNS kayaknya. Iya Udah kayaknya. gue boleh deh kayak. Ngurus Takut juga gua. asuransi anjing. Ya udah dicuang ya. Ya udah ntar aja. Ngurus asuransi dia tuh. Gak apa-apa gue. Berarti ini udah mulai nih kita ya? Udah. Udah ya, oke Udah. berarti. Ya gua mau ngomongin child free. Siapa? Child free. Jadi dia Child free. menikah. Tapi nggak mau punya Nggak mau anak. punya Lu anak. kalau Oh gitu. Itu artinya apa emang? ya, child free. Lu pengen punya anak? Lu udah nikah belum sih? Dia udah nikah. Udah. Berapa kali? Sekali. Baru sekali. Anaknya satu. Satu. Berapa pernikahan udah berapa lama lu? Wah. Udah enggak Udah sekarang enggak. gua. Udah cerai? Udah cerai. Udah enggak, nikahnya berapa lama total nikahnya? Tahunnya? Dari 2015 sampai pandemi. 4 tahun lah. Oh, Lima. pas pandemi di rumah Pandemi. mulu sadar kok laki gue. Iya kan kayak Kok laki gue schedule Jokowi nih. Alias rebahan doang. Baru di situ sadar. baru di situ sadar. Oh, Jack Ma. Iya, punya startup kagak, kagak rebahan doang. Pokoknya salah satu yang persentase Jabar itu perceraian terbesar, salah satunya gue. Oh itu ya. Coba minta es batu, Cek. Kan gue di ini. Tapi dia bilang gue kan kayak- Kabupaten Bogor. Dia bilang,
cinta berapa tahun dikalahkan oleh pandemi. Iya gitu ya. Iya, ternyata iya. Gimana? Anak mana ini Tapi bini dulu. Bini. Ada maksudnya? Sekolah di mana? Sekolah apaan tuh? Background-nya lah. Jangan gitu, jangan gitu nanyanya Nanya gimana, panggilan sayangnya apa tanya. Iya, tanya. panggilan sayangnya. Dulu, zaman dulu Iya, ya. panggilan sayang. Cerot. Pantes diceraiin lu. Kagak, gua sama dia manggilnya sama-sama Nggak cerot. mungkin, nggak dulu. Sama-sama Sampai cerot. sekarang masih. Iya, cerot juga. Masih. Tapi rujuk nggak pengen rujuk ya. Enggak kan biasanya kalau orang panggilan sayang kan misalnya cewek ke cowok AP, cowok ke cewek AP. Tapi dia dua-duanya sama, cerot juga kan bingung ya? Iya, jadi cerot ketemu cerot. Iya. Iya. Oh, gitu. Tapi punya anak satu, anak ikut ke Iya. di Bandung. Enggak, Citayam. Oh, di anjing Citayam. Citayam mah. Citayam. Berarti pas Fashion Week bahagia banget tuh Bini. Citayam Fashion Week ya. Iya kan dibawa. Salah satu jurinya dia kan. Anaknya dia namanya apa? Bonge. Wah, itu anak lo. Nolak beasiswa bukan dia yang nolak beasiswa ya. Kagak. Tapi kan kalau lu punya anak merasa disulitin lah dengan punya anak gitu. Maksud enggak sih Enggak sebenarnya. kan? Bahagia-bahagia aja kan? Iya bahagia, iya bener sih. Maksudnya gue ngalamin sendiri sih. Gue nggak harus berpatokan sama angka yang gue dapat untuk keluarga gitu ya. Iya cuma berasa banget sih emang pandemi sih hancur-hancuran. Jadi emang gue nggak bisa nafkahin apa segala macam. Iya terjadilah kayak begitu. Intinya begitu mah. Tapi nggak menyesal punya anak, nggak menyesal. Oh kan? enggak lah, sampai sekarang masih gue ini nafkahin. Bayain. Masih lu Iya. telepon kan? Iya masih ditelepon. Nafkah gila. Orangnya juga. Telepon mah iya, video call mah ada. Gampang lo zaman sekarang. Tapi emang lu child free? Lu nggak mau punya anak? Enggak pengen loh, Gua pengen punya anak, Tapi tadi tema lu itu tema. Ya kan bahasa aja. Kan, apalagi lu kan sempet lama nggak punya anak tuh. Iya, Kok? gue 3,5 tahun. 3,5 tahun. Pas punya anak, pas awal nikah lu memang pengen punya anak Pengen apa punya enggak? anak sih kalau Tapi gue. belum dikasih kan? Emang belum dikasih. Nah, pas sekarang udah dikasih, perasaan lu Oh punya seneng anak. banget, iya benar. Karena memang sesuai ekspektasi, maksudnya ini yang gue tunggu segala macam. Jadi kalau gue sih simpel, cari duit jadi ada tujuannya nih buat dia apa. Oh, ada gitunya Iya, ya? jadi ada apa gitu. Iya. Soalnya sekarang yang lagi rame pas kita rekaman ini sih child free itu, Far. Yang lagi rame. Iya, ada itulah. Anaknya dia waktu gue gendong, dia ngomong gini, natap mata gue sambil bersinar, I wanna be like him. Enggak. Iya, enggak. Jangan. Teman aja, teman. Om aja, om. Jangan. Oh, Gitu, aja. I wanna be like him. Jangan. I wanna be like him. Ya gitu ya, gitu. Om aja, om. Om aja, om ya. Tapi anak lo yang lu rahasiakan itu, Far, yang Jangan ada 5. enggak, tapi memang itu sih nggak tahu ya. Enggak, lu tapi lu setuju punya anak? Gue sih setuju aja. Enggak, gue sempat kepikiran juga kalau punya anak itu zaman sekarang itu berat kalau zaman sekarang ya. Kita ketemu pandemi kayak tadi Wanda cerita ketemu pandemi, anak kita sekarang secara sosial media jauh lebih gila daripada yang dulu. Setuju. Belum lagi kalau misalkan biaya sekolah makin lama. Bener. Iya kan? Itu kan beban kita lah. Belum lagi kalau anak kita jadinya tuh anak yang baik atau enggak berbakti sama orang tua, itu kan beban moral gitu. Jadi kalau ada isu child free itu Lu bisa mengerti? bisa mengerti. Oh, Bisa mengerti karena mendidik anak itu tanggung jawab lo sesulit itu. Berat. Komitmen, iya. Komitmen, Setuju, tapi setuju. pas lu Tapi mungkin proses kali malah. Iya. Ada sih orang yang konsisten akan prinsipnya, tapi menurut gue tuh kan prinsip kan bisa disesuaikan dengan keadaan lah. Iya. Fluktuatif lah kayak mata uang menurut gue prinsipnya. Iya, Dalam artian fluktuatif, misal contoh gitu kan. Ada orang yang nggak percaya pernikahan waktu masih mudanya gitu. Iya, Ketika gede dia menikah. Apakah itu salah? Nggak juga. Apa mungkin proses kali ya, dia nggak mau punya anak gitu. Tapi ketika udah lama-lama menikah, Pengen juga. ada juga pengen juga, seru juga ya. Mungkin ya kayak kita zaman umur 20-an kita maunya apa tapi pas umur kepala 3 jadi apa kan? Iya, Kayak gitu aja kan. Banyak berubah. Mungkin kayak- proses kali ya. Ya gue aja kan ini kan gue mau nikah nih ya. Gue mau nikah. Lu akhirnya nikah ya gimana? Sebelum ngomong itu lu ketemunya gimana sama Yumi siapa? Yumi, iya. Nah iya ya itu aja sih DM-an juga. Wih. Gue apalagi senjata gue apa DM doang Pak. Toto di Bali. Iya apalagi senjata. Pacaran lama lu ya? Lama, ini paling lama nih makanya. Gue ketemu sama Lama. sama pacarnya waktu ke Lucy dulu. Iya Ya kan, benar. malam-malam. Iya benar. Iya. Nah makanya itu juga termasuk yang gue orang yang kepikiran nggak akan menikah dalam waktu dekat. Tadinya. Karena menurut gue menikah tuh berat menurut gue.
menurut gua. Jadi kalau misalkan gua masih bisa fokus sama diri sendiri aja, gua mending fokus sama diri sendiri dulu, nggak mau ada orang lain lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terus ketemu lu, ketemu teman Patra, Dias, Mas Dika semua nikah apa segala macam, terus ketemu awalnya gara-gara Bang Deddy Sumargo sih kalau gua sih nikahnya akhirnya. Oh gitu. Kenapa ya? Jadi kan ini gue sambil cerita sedikit lah ya. Kayaknya juga Yuminya juga kayaknya sudah tahu juga lah ceritanya. Si Yumi ini ceritanya tadinya mau dijodohin karena dia tahun ini 25 Sama Deddy Sumargo? tahun. Bukan. Nah, ini pas ketemu Deddy Sumargonya gue akhirnya kepikiran, iya kayaknya harus nikah nih gitu doang, bukan sama Deddy Sumargo. Ada sama Deddy Sumargo pasti. Iya, Yuminya malah milih Deddy Sumargo kan. Iya kan? Iya, intinya bukan dijodohin, ada yang ngelamar ke rumah laki. Di situ ya keluarganya juga udah yang kayak ini mau gimana nih? Udah ada orang baik datang ke rumah, masa ditolak? Posisi kan, pacar dia waktu itu? Apa? Posisi pacar Yumi waktu itu? Gue. Iya. Guenya kan jadi ada cowok datang ke rumahnya, Par. Oh, ketika lagi pacaran lu berdua? Iya. Oh, gokil. Jadi ada cowok datang ke rumahnya mau ngelamar gitu. Nah, itu kan niatan baik lah, keluarga kan kalau Ya, ada ya, niatan ya. baik kan kalau ditolak pamali kan. Iya. Di situ akhirnya si Yuminya nelpon gua yang kayak ini kita mau mau lanjut atau putus, karena kalau lanjut berarti udah nggak bisa pacaran lagi. Harus yang ke serius jenjangnya. Kata Yumi tuh? Iya, karena keluarganya udah mendesak. Nah, pilihannya antara putus atau nikah nih, dua itu doang. Akhirnya gue mikir dulu deh, kayak gue mikir dulu sambil mikir. Nggak lama abis itu collab sama Bang Deddy Sumargo. Pas collab sama Bang Deddy Sumargo itu, Bang Deddy itu cuma ngomong kayak, lu punya pacar udah berapa banyak? Dia bilang gitu. Banyak Bang, gue bilang gitu. Gagal kan? Gagal. Kenapa gagal menurut lu, kata Bang Deddy gitu? Ya nggak cocok aja Bang. Itu gagal karena itu pilihan dari diri lo. Pilihan lo, bukan pilihan dari yang dikasih Tuhan. Lu kadang-kadang kalau ada pilihan yang dikasih Tuhan, itu memang bukan tipe lo, Mal. Bukan yang lu pengen banget, gue pengen cantik banget, tinggi, putih. Itu tipe lo. Dan lu lihat kan kemarin-kemarin yang lu pilih based on tipe lo, gagal semua. Tiba-tiba ada satu cewek yang nggak tipe lo banget, kok gue sama dia nyaman, paling lama. Itu dari Tuhan tuh. Dan Tuhan tuh selalu ngasih pasangan yang bukan yang kita bakal cinta banget. Karena, kalau based on Bang Denny ya, karena Tuhan itu pencemburu lah, kurang lebih. Kita tuh nggak boleh manusia tuh jatuh cinta segitu gila sama manusia juga. Dalam nih. Dalam kan. Gue pas di situ, gue langsung gitu gue. Karena lu bayangin, mantan-mantan gue kemarin-kemarin, itu kan pilihan gue. Iya benar. Tiba-tiba nih ada satu cewek, entah kenapa gue paling lama pacarannya seumur hidup gue. Walaupun kalau ditanya serak atau enggak nih Yumi, kalau yang lagi nonton ya Yumi ya ini curhat aja. Gue takut juga kan, batal juga kan. Tapi intinya kalau dibilang ini tipe gue banget nggak yang pengen gue nikahin, kagak. Masih pengen gue explore yang lain. Zat. Iya. Masih pengen. Lu lakuin tapi? Apa? Lu lakuin? Tidak. Walaupun gue 3 kali selingkuh ketahuan. Ya tau lah, cewek tuh detektif cuy, udah nggak bisa. Udah nggak bisa kita nggak bisa bercanda masalah begitu, detektif Par. Iya, ibarat kata tuh cewek ngirimin drone ke pacar cowok itu, Iya bisa tahu loh, dia iya. kita bandel-bandel tuh bisa tahu loh. Jadi gue sekarang itu nyadar dan itu memang karena udah ketahuan sama Yuminya ya. Maksudnya berusaha untuk selingkuh, bukan selingkuh sih, jalan sama cewek lain, ketahuan gitu. Dan di situ sebenarnya tujuannya adalah untuk gimana ya, maksudnya apakah cewek yang gue pilih sekarang ini the only one atau enggak. Gue kan butuh make sure itu. Wah sih, pembelaan itu malah. Ya bener ya, emang bangsat aja ya teman-teman ya. Anjing aja ya, lamanya laki, anjing. Tapi prosesnya akhirnya untuk memutuskan oke gue mau tuh gimana, Mal? Nah itu, karena menurut gue tadi gue nggak pernah pacaran memang selama sama yang sekarang tuh. Berapa lama tadi? Jalan 3 tahun. Gokil. Emang paling lama. Terus itu satu. Terus yang kedua juga gue ngerasa pas ketemu Bang Denny itu mungkin Bang Denny tuh ngomong gini. Cagur. Iya. Bukan. Bukan. Iya. Dia dong. Oh ini Caknan. Lucu lagi anjing. Nah, ya apa ya tadi? Gue sampai mana tadi? Jalan sore.
Nah, Dedi Malik itu. Dedi Malik. Ya Bang Denny bilang, itu membuat. Itu Bang Denny. Intinya Bang Denny itu bilang kalau kita dikasih cewek yang tipe kita banget, berarti kan udah nggak ada misteriusnya lagi. Kita tuh nggak tahu ke depannya itu masa depan tuh bakal gimana kalau kita nikah sama nih orang. Jadi justru yang bikin seru itu adalah misterius itu. Kita nggak tahu ini pernikahannya bakal lama atau enggak. Dan kalau ini yang Bang Denny ngomong nih di podcast gua, kenapa urusan dengan Tuhan itu menyenangkan buat kita? Karena kita misterius. Karena misterius hubungannya, kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak, ibadah kita diterima. Justru itu yang bikin menyenangkan based on Bang Deddy Sumargo. Gitu ya. Dan itu ada di podcast gua. Makanya gua dari situ mikir, nikah atau nggak nikah, kayaknya tuh gue nggak tahu kehidupan gue kalau gue batal nikah, misalkan gue milih, yuk kita putus aja, gue masih mau explore cewek yang lain. Kalau gue milih kayak gitu, gue nggak tahu kehidupan gue bakal lebih seneng dari yang kemarin atau enggak. Kalaupun gue memilih untuk menikah, gue nggak tahu juga akan lebih seneng atau enggak. Jadi sama-sama semuanya misteri. Iya, semuanya sama-sama misteri gitu loh. Nah cuman ada satu dokumenter, ini gara-gara Radika Jamil, emang anjing nih dokumenter, yang bikin Jonah Hill yang Jonah Hill komedian kan. Gemuk gitu, tapi komedian tuh. Nah, Jonah Hill tuh bikin dokumenter kalau ternyata dia itu punya mental health. Dia tuh nggak bisa, gue suka salah sih jelasin film ya. Kalau ada yang lagi nonton sekarang, kalau misalkan gue salah informasi dibenerin aja. Tapi Jonah Hill itu intinya dia tuh nggak bisa berdamai sama masa kecilnya karena dia gemuk. Sering, dan itu setiap kali ada orang ngomong gemuk tuh ganggu dia banget gitu loh. Makanya dia ke psikiater apa psikolog, gue lupa, namanya Stutz, STUTZ, Stutz. Difilmin sama dia. Sesi dia itu rehabnya dia tuh difilmin. Direkam tuh ya. Dijadiin film, dan itu dia syuting sama 2 tahun dia konsultasi itu. Anjrit. Jadi 2 tahun film. Baru tahu nih gua. Ya di Netflix ada. Nah, di situ dibilang bahwa ada satu yang paling gue inget, bahwa manusia itu tidak bisa jauh dari 3 hal. Pertama tuh gue lupa ingat sih. Pain is always there. Berarti selalu ada penderitaan, uncertainty, ketidakpastian, sama constant work. Berarti kita tuh manusia harus berusaha terus aja. Emang tujuannya manusia ini, kita pasti harus berusaha aja terus. Nggak ada kita manusia hidupnya enak, pasti ada obstacle, berusaha. Tapi yang pain is always there. Jadi katanya tuh, menurut kita deh, misalkan Pak Sandiaga Uno itu kan menteri terkaya nomor 1 di Indonesia kan. Kita pikir berempat nih, pasti beliau bahagia banget. Enggak cuy, manusia itu hakikatnya pain is always there. Mau sesukses apapun lu, ada aja painnya. Sakitnya tuh pasti ada. Mau lu miskin, sakitnya ada jelas. Mau lu kaya, kita pikir enak, enggak, sakitnya juga ada. Mungkin beda kadarnya kali ya. Beda kadarnya. Kan kita sering denger gini kan, quote-quote yang ternyata uang bukan segala-galanya. Nah, itu penderitaan, cuy. Mungkin bukan beda kadar ya, lebih beda bentuknya aja. Bentuknya benar, bukan kadarnya, bentuknya. Masalahnya aja. Iya, lu pikir menikah sama orang cewek paling cantik, misalkan kita ada couple goals lah gitu. Misalkan Angelina Jolie sama Brad Pitt kan couple goals. Cerai-cerai juga, cuy. Pain is always there, maksud gue yang menurut kita couple goals, enggak cerai. Ya apalagi sekarang di sosmed couple goals juga gimana ya gitu. Iya, jadi nggak ada. Jadi mau gua memilih untuk tidak menikahi Yumi, pain is always there. Pasti nanti dia nikah, gua ada aja sedih-sedihnya karena anjing kenapa nggak gua nikahin ya. Begitu gua nikahin, ada aja pasti painnya. Kenapa gua nikah sama dia? Ada aja pasti gitu. Pasti. Dan manusia tuh uncertainty, selalu ada ketidakpastian itu yang misterius tadi. Jadi mau kita pilih jalan menikah, mau kita pilih jalan misalkan nih, Gofar kena kasus yang kemarin-kemarin, mau ada kasus, mau tetap jalan, tetap ada penderitaannya lah, itu intinya. Ada. Semua itu memang manusia pada hakikatnya kayak gitu. Nggak ada manusia yang sempurna, coy. Nah, dari situ. Lu dengerin, yang penting gimana manusia itu solvingnya aja. Iya dong. Jalan keluar. Iya, jangan keluar. Beda. Nggak di Inggrisin lagi solvingnya. Asik pakai Kemal anjing sama bahasa Inggris. Tinggal bilang gimana cari solusi aja. Nggak perlu gimana solvingnya. Kalau sekarang kan solving dulu ceritanya. Ya, tapi kan dia yang ketiga poinnya constant work. Berarti mau apapun itu penderitaannya, ya tugasnya manusia tetap harus berusaha aja. Orang kaya tetap berusaha, presiden tetap berusaha. Lo pikir Pak Jokowi bahagia? Joe Biden bahagia? Kagak. Ronaldo banyak duit. Ronaldo banyak duit apa? Messi. Babang Ida.
bener. Joshua, Okocha. Iya. Jangan collar, menurut lu bahagia? Oban, Dida memang bahagia Dida. Brazil kan kiper. Dunga, lu pikir bahagia Dunga? Enggak. Udah bilang Mike Tyson kagak ada bahagia kan? Iya, Roger Milla. Roger Milla. Iya, lalu 41 tahun bete main di misalnya Persija. pas lihat Messi angkat piala tuh dia Ada. bagi dia sakit tuh. Ada. Dan gitu. Messi menurut gue juga tetap ada penderitaannya Ada juga penderitaannya. kan. Jadi Messi aja buktinya harus cabut dari Barcelona, dia nangis-nangis. Berarti kan tetap ada penderitaan Betul. lah. Nggak ada yang mulus hidupnya tetap di Barcelona sampai akhirnya dia pindah ke Paris. nggak bisa. Berarti kan intinya semua manusia tuh Semua. mau kita lihat di sosial media bahagia, enggak cuy. Ada aja sedihnya cuy. Iya. Jadi dari situ gue langsung ya udah gue pilih untuk nikah aja apapun yang terjadi, mau dia bukan tipe gue atau gue masih mau cari cewek yang model-model kayak gimana lagi, tapi gue tetap ya udah pain is always there, gue nikahin aja. Jadi gitu Anjir. keputusannya. Is always there. Iya, pain is always there. Gue selalu ingat itu No di pain no Netflix. game, no pain no game. Yoi, no pain no gain. No gain, no pain no gain. No pain no gain. No pain no gain. Itu, jadi ya Pen area. kayak gitu aja. Pen Pen area Itu dua. mah buat basket aja. Basket anjing. Intinya gitu sih intinya. Makanya gue akhirnya memutuskan Wah, menikah dalam itu. juga malah. Berarti Denny Sumargo jadi saksi nanti. Makanya dia sempat komen tuh kan, bilang gimana jadi nikah nggak? Terus gue bercandain aja, Bang Denny saksi ya, gue gituin. Ya gitu-gitu lah. Jadi Bang Denny tuh cukup merubah ini gue, mindset gue. Karena Bang Denny juga, gue kan cerita sama, kalau kita urusan masa muda sama-sama bandel lah, urusan masa muda lah. Nggak mungkin lah kita tuh nggak bandel sama kelakuan kita, behavior kita tuh pasti bandel. Tapi ada momennya di saat, nah ini kayaknya nih perintah Tuhan nih untuk kita lebih jadi orang bener gitu loh. Ada aja sign-nya gitu. Nah ini gua menganggap ini sign dari Tuhan untuk gua berubah jadi orang yang lebih baik aja gitu. Wah, Dengerin Gitu. tuh. garis bawahi dah. Garis bawah itu. Sholat Mas. makanya lu. Perintah Tuhan gue udah gue jalanin, punya anak, ya kan. Iya. Kalau walaupun nanti di ujungnya gue berpisah, yang penting anak gue masih gue urusin, itu perintahnya gitu. Iya. Sisanya perintah Tuhan yang banyak itu sholat, sholat. Ada, gue sih sekali ada. Sekali ada. Jumat kan. Idul Fitri. Aduh. Tapi lu Par kalau pengen punya anak lu suatu hari Par. Pengen. Kau punya anak pengen? Justru kebalik dia, punya anak yang lebih excited. Ketimbang istrinya ya. Gitu, Bener Par, kan ya? tapi? Bener. Oh iya memang gitu Ya, Pak. tapi kalau misalnya nikah mah, ya mau, cuman bukan sesuatu yang harus dipaksakan harus gitu. Oh. Iya, kalau misalnya pasangan gue belum nyaman, belum yakin, ya udah yakinin. Tapi kalau misalnya emang ujung-ujungnya nggak yakin juga, ya bukan jadi masalah. Seharusan. Lu punya anak kenapa pengen punya anak Par? Pengen punya penerus lo atau? Karena apa ya? Gue bisa meng-create iya, makhluk iya, itu. dengan pola pikir dan pengalaman gue gitu. Ya itu. Iya, yang kegagalan dalam diri gue tuh gue pengen ubah dalam anak. Meskipun itu menurut gue dibilang nggak fair sih, nggak fair juga ya. Ya, Cuma orang tua tuh ada haknya lah sebelum dia 17 atau 21 lah. Memutuskan untuk dirinya sendiri gitu kan. Kita bisa create sesuatu gitu kan, yang menurut kita baik. Iya, seninya Iya. di situ sih memang. Iya. Maksudnya gue tuh awalnya juga nggak ya, gue sempat ada isu kayaknya gue nggak pengen punya anak, ada tuh isu-isu kayak gitu. Tapi gue karena cewek gue yang sekarang tuh suka kucing, gue akhirnya melihara kucing. Nah pas melihara kucing gue baru sadar itu Par, bahwa serunya gimana caranya ini kucing dari kecil banget sampai akhirnya gede, badannya gendutan, itu suatu kepuasan untuk gue. Ternyata gue bisa loh merawat ini kucing sebaik mungkin gitu loh. Iya, makanya gue juga melihara Broto kan. Bukan melihara sih, udah jadi teman lah. Dari 2 bulan sampai 6 tahun gitu sekarang. Iya. Jadi kayak sesuatu yang seru sih menurut gue, ada apa ya, ada teman di rumah. Ada yang bisa diajak ngobrol meskipun dia nggak ngerti. Iya. Iya, Tiba-tiba dia bahasa ngomong anjing. gimana? Udah mau SD loh bro tuh. Pas dia ngomongin, ngantuk nih bos. Teganya udahan belum? Kabur gak lu? Lu kabur. Kabur sih gue sih. Itu Nah, emang benar. tapi ada deal-dealan maksudnya ke Yuminya? Gue sih deal-dealan nggak ada. Cuma gue sebelum gue memutuskan untuk nikah, gue kayak ada semacam pranikah. Cuma bukan pranikah yang tanda tangan ya. Cuma by on WhatsApp aja. Kayak yang ngomong, gue harus ada kamar sendiri. Jadi kalau kita berantem, gue mau tidur di kamar itu aja, jangan diganggu. Siapa lu bilang Iya, gitu? gue yang ngomong Iya, gue kayak juga gitu. rencana kalau mau gue nikah, emang gue pengen punya satu ruangan.
Iya, terus abis itu kayak gini, misalkan gue diundang podcast, kalau gue ngomongin soal ini jangan tersinggung, kan ini part of the job aja. Apalagi kalau komedian, misalkan bintang tamunya cewek Ariel Tatum, pasti ada gombalan-gombalan yang iya dong. Masa kayak gitu cemburu itu loh, maksud gue itu gue tekanin dulu bahwa lu menikah sama orang yang kayak gini, ada podcast kemana-mana bisa ngomongin apa aja, terus kadang-kadang kita harus ada role untuk kita gombalin bintang tamu perempuan. Nah itu kan sesuatu, apalagi podcast hancur misalkan keluar kota, ada kecurigaan gak nih gue selingkuh atau apa segala macam. Nah maksud gue itu gue tekanin dulu, resiko lu kalau nanti nikah sama gue ini loh gitu. Bakal ada kejadian yang kayak gini nih gitu takutnya. Iya, bakal ada ini kayak kejadian yang kayak ngomongin sekarang nih soal ini nih, kejujuran gue nih curhat ke episode ini. Nah itu kan berarti resiko lu menikah sama orang kayak gua. Dan itu gua tekanin dulu nih, lingkungan gua kayak gini-gini, ada cewek yang mungkin lebih cantik dari lo dan dia public figure, ya lo nggak boleh cemburu. Itu part of the job aja. Gua berusaha semaksimal mungkin profesional, nggak akan cinlok, nggak akan baper, nggak akan segala macam, berusaha profesional, tolong dihargai aja. Gua gituin di awal. Jadi kalau nanti, walaupun kata anak-anak kayaknya itu tetap harus di-print, harus ditandatanganin supaya nanti kalau ada apa-apa buktinya nih udah sempat ngomong ini. Cuma gue tetap buat sekarang WhatsApp dulu aja. Soalnya gue nggak biasa pranikah gitu, aneh. Itu pranikah itu tuh termasuk duit-duitan kan? Iya, duit-duitan kalau lu misalkan amit-amit sampai cerai, duitnya ke siapa? Rumah. Kan lu beli rumah nih. Aset-aset lu itu milik lu. Dari awal udah lu tanda tanganin perjanjian, mertua lu tahu, bini lu tahu, semuanya udah tahu. Tunggu deh, kalau misalnya aset yang dibeli ketika nikah itu dibagi dua atau gimana sih? Sebenarnya gua nggak tahu ya nih, gua juga beda-beda sih, Pak. Beda-beda. Tergantung rumah tangganya sih. Tapi rata-rata setelah menikah. Jadi 00 nih status nih rumah ini gue beli setelah nikah sama lu. Tapi itu jadi milik bersama harusnya. Jadi milik bersama. Secara keabsahannya gue juga nggak tahu sih ilmunya gimana ya, karena gue belum pernah nikah juga. Ya udah nggak usah beli aja. Ya terserah. Ya bebas sih. Tinggal di mana lo? Iya, ngontrak. Iya benar. Tapi memang kalau lu beli pas udah nikah itu secara nggak langsung milik berdua sebenarnya. Iya, secara betul, hukum. Walaupun di surat atas nama lo, tapi secara hukum nih tetap milik berdua. Makanya enakan beli rumah, katanya sih beli rumah sebelum nikah. Jadi udah punya rumah dulu baru nikah, itu yang paling benar. Beli rumah lagi ah. Nah, supaya nggak jadi buat dia. Masa langsung mikir pintasnya ke sini. iya pintasnya ke situ Tapi gitu. Kalau yang poligami gimana itu bini dua? Nah, gue nggak ngerti. Rumit dah tuh. Rumit dah itu jujur. Itu urusannya emang agak sulit tuh harta gono gininya. Tapi yang poligami sih gue salut sih gue. nah iya. Maksudnya sebiji aja kan urusannya panjang nih. Iya. Gimana dua gitu? Apalagi lu punya 4 mertua. Tapi lo kita kemarin kan Iya. bikin konten tuh. Lo boleh tanya Dias deh. Tapi emang gue googling bener. Poligami tuh lo nggak harus izin, Pai. Emang enggak? Hah? Emang enggak? Iya. Enggak. Jadi Bagus lo ya. misalnya nikah lagi nih gue. Langsung semangat. Iya, Semangat. Ini bener, gue pernah ngobrol soalnya. Yang lagi nonton kita disclaimer dulu kalau ada kesotoyan kita soal poligami jangan didebat dulu ya. Mohon maaf nih kita mohon maaf dulu dah. Ya lu bisa komen aja yang benernya gimana. Iya, yang benernya gitu. gimana ya, tapi boleh deh. Gua nggak tahu. Poligami Iya, nggak harus izin. Nggak harus izin. Jadi yang gue tahu kan, wah poligami itu harus adil iya, dan menurut gue ya bini kita harus tahu dong. Gue mau nikah lagi nih, apa lu siap nggak, Pak? Menurut gue. Iya. Tapi ternyata gue research dari teman-teman. Lu riset kenapa? Bukan. Karena topiknya nggak jujur. Gue udah punya 2 teman yang dari circle gue poligami. Gue nggak bisa sebut nama. Ada gue. kok. Ada. Ada kita kenal juga. Jangan sampai gila. Izin nggak tapi izin nggak? Ada. Tapi dia izin. Cuma ternyata pada prakteknya Kalau sebenarnya maksudnya lu harus spesifik nih. Iya. Kalau di Muslim emang nggak harus izin. iya, kalau di Muslim kan Iya. di agama lain nggak ada poligami. Oh nggak tahu gue. Nggak ada. Nggak tahu. Nggak ada ya? Setahu gue nggak ada. Ya coba dibenerin Iya, ya setahu teman-teman. gue Mohon ya. maaf ya kalau salah nih mohon maaf. Mohon maaf gitu ya. Animisme? Ya mungkin Animisme. ya menyembah donat. belalang. Nyembah gayung? Pohon Nyembah donat. pohon. Nyembah donat bulatannya doang. Lu mau berarti? Poligami. Iya. Bisa lu kaya banget coy. Tadi udah Lu salah. lu udah adil nih. Lu mau poligami? Sebisa mungkin gue enggak sih. Gue poligami ribet dulu gue. Kenapa? Satu aja ribet. Kalau gue ngurusin, ngurusin menurut ya. gue ya kalau Kau udah kaya banget. iya kayak itu kan cuma angka kan. Iya. Kan waktu kita kan nggak bisa dibeli. Benar. Iya kan kalau misalkan gue harus yang kesini adil untuk waktu tuh kayaknya agak susah sih menurut gue.
Kalau Adil buat duit sih, nanti kan transfer banking. Cet. Iya dong. Kalau Adil dengan untuk waktu gimana? Wesel pakai Wesel. Telegram. Dia bingung, dia bingung. Wesel. Adil buat waktu lu susah sih emang. Susah. Lu acara Goparnya nggak datang. Ih parah mah. Kita datang kan iya. semua kan. Datang. Dia nggak ada. Datang. Ya, Di sulit rumah handphone dimatiin. Sulit tuh poligami udah Terus nggak mungkin. meriang-meriang gitu. Iya, gaji gak ada kerjaan gue. Pas tidur suara diberat-beratin. Kagak, Kayak gue bisa datang. Anjir, parah lu, Ada parah. kerjaan gue di Bandung waktu itu. Gila sibuk lu dia. Sibuk di dia. Bandung bro. Iya. Jadi begitu. Jadi menurut gue ya Masih kalau begitu. kalau tentang poligami ini satu aja dulu gak usah ngomongin poligami kan. benar. Iya. Benar. Soalnya agak sulit emang kalau ngomongin poligami ini soalnya pertama sensitif, yang kedua kalau hubungannya udah sama agama itu ada pola pikir yang nggak masuk di otak kita, tapi secara agama itu ada gimana ya? Ada wujudnya gitu. Iya. Tapi secara akal pikiran kita tuh nggak masuk aja, Iya. ada. Itu sulit tuh di debatnya emang. Satu lagi nih, Iya. masukan terdengar klise mungkin Iya. tentang rumah tangga. Lu Iya. nikah, lu juga sama dengan menikahi keluarganya, Pai. Oh iya. Jadi lu benar. satu paket. Klise ya itu. Iya, tapi lu satu paket. Jadi lu sayang nggak sama keluarga gue, sama mertua lu harus sayang. Jadi Makanya orang banyak bilang resepsi itu pesta keluarga ya. iya benar. Iya, pesta Karena lu juga keluarga. menjadikan mertua lu tuh keluarga lu. Kalau lu nggak suka nggak apa, wah, itu berat tuh. Jadi Berat. Penting Karena tuh, penting jadi tuh, satu penting. paket Penting. soalnya. Ada teman gue beberapa kok cerai gara-gara mertua. Karena terlalu ikut campur rumah tangganya ini Ya, ada dia. juga. Akhirnya lama-lama capek juga, udah cerai aja deh gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Makanya memang mertua ini krusial lah, agak Iya, krusial. iya. Untungnya mertua ya, baik ya. Baik. Masih aman-aman, negotiable lah, negotiable. Sulit tuh. Lu mah mau dipestain mah? Dipestain. Cuma tadinya tuh gua yang mau bikin acaranya. Cuma dari pihak perempuan lagi-lagi karena ini nikahan anak pertama, bukan anak pertama sih, anak kedua. Anak pertamanya meninggal di kandungan, pas lahir langsung meninggal. Jadi kan anak kedua hitungannya kan si Yumi Iya, ini. iya. Karena perempuan semata wayang satu-satunya dan belum Harus pernah ada ada party. acara nikah, udah pasti mau pesta. Tapi tadinya gua yang mau handle, karena kan kalau gua handle kan gua ngarepnya lebih bisa hemat. Mungkin begitu gua lempar ke sosmed banyak yang endorse. Jadi catering Iya, ada, iya, baju iya. ada. Gua tadi mikirnya gitu. Jadi gua bisa save money untuk bayar rumah lah, KPR rumah. Tapi ternyata pihak dari keluarga perempuan ingin ngambil pengen kasih uangnya aja biar mereka yang ngurus. Ya gue juga jauh lebih enak kan, karena ya udah ngurus. Kayak gitu-gitu. Gue Pak. buka liquid vape dulu. Iya ini ya. Sponsor Dinikahin. 100 juta. Buat aja buat vape. Jadi kalau di panggung gitu, wedding singer nge-vape. Dia kasih 100. Iya. SOW-nya pas hijab kabul. Saya Tapi sambil direkam. Anjing. Satu napas jangan lupa. Napas, ya. Enggak gitu dong. SOW gue paling pas udah ijab kabul, kata saya diganti sekut. Sekut. Oh itu paket 150 tuh. Iya. SOW gitu aja. Aduh, 150 juta tuh yang pakai sekut. Anjing, marahin sama keluarga ini. Lihat kamera gini. Sekut liquid, siapa takut? Kamu sih jawab kabul. Itu tuh kayaknya motonya tuh. Emang tagline itu. Emang tagline itu. Gila. Oh, Sebutnya kamera. mana? Soal si anjing. Anjing, Sekut, anjing. oke Rio. Masih muda. Sekut yang lain ketinggalan. Ya mah anjing. Aduh, Ya mah. anjing. Gitu tuh. Ribet tuh. Tapi gue temenan lama sama Kemal baru sekali ini nih. Dia ngobrol sedalam ini nih. Ini Iya, sisi Pak. Kemal yang beda nih 2023 nih harus gue akuin nih. Soalnya gue ingat yang kata Gofar itu, waktu kalau sama Gofar kan lu cerita, kita tuh mungkin di usia 20, kan knowledge manusia tuh tiap tahun nambah kan. Betul. Secara nggak langsung. Mungkin dulu gue pernah kena kasus di umur 20-an, ya knowledge gue masih ketololan di situ, menurut gue. Iya, Tapi iya. kan makin nambah umur, gue nyadar, Berproses. lihat yang umur 20, anjing goblok, gue tolol juga ya itu ya. Iya, iya. Nambah. Jadi makanya gue sekarang kalau ada orang yang bikin kontroversi atau apa segala macam, atau enggak banyak yang ngomong kayak gini kan, wah Gen Z nih attitude-nya jelek, beda sama kita, generasi kita 90-an. Karena Ada mungkin kan- kita seumuran dia juga. Iya, gue mikir nggak apa-apa, biarin aja dia bandel. Kita seumuran dia sama Bengalnya mungkin lebih. Cuma bedanya nggak ada sosmed. Iya. Itu doang kan, sering kan kita generasi Iya. 90-an muja-muja yang generasi kita jauh lebih keren. Gen Z sekarang attitude-nya mukul guru apa segala macam. Iya. Ada sosmed aja. Dan Iya, gue benar. bilang biarin aja, nanti seiringnya bertambah umur
pasti dia akan melihat masa lalunya terus kayak anjing gue tolol juga dulu nampol guru ya. Dan itu Setuju. tidak diwajarkan ketika sesuatu yang kita lakukan atau kita pikirkan atau kita bicarakan zaman dulu 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu itu menjadi masalah sekarang. Ya. Itu namanya cancel culture. Iya. Itu menurut gue Nggak fair. Karena orang berproses, cuy. Betul. Iya, Orang iya. berproses. Iya, lu kalau lu lihat tweet lu tahun 2013 juga pasti kan tai-tai gitu kan. Iya. Pasti kan kayak apaan sih ini gitu kan. Iya, Anda kan? Iya. Itu saya. Makanya aduh gue lupa lagi stand up komediannya siapa Ricky sih? Gervais. Ricky Gervais ya, Iya. anjing kalau gue lupa. Ricky Gervais kan bilang Kevin Hart dia pernah kena kasus karena dianggap homofobik. Oke. Tweetnya dia. Iya. Dan itu kalau nggak salah gue lupa tweet 2010 apa 2012. Akhirnya dia kena cancel untuk jadi MC Oscar Academy ya. Iya. Oscar pokoknya gitu karena masalah itu. Terus Ricky Gervais bilang, menurut gue nggak fair. Lu lihat dari masa lalunya dia karena orang itu knowledge-nya makin nambah. Setuju. Sekarang LGBT segitu sensitifnya. Zaman dulu kan enggak. Iya. Iya kan? Ya kita ceng-cengan warna kulit, warna rambut, tapi segala macam kan saat itu di tongkrongan sah-sah aja. Tapi ketika dilempar ke umum mungkin beda cerita ya. Tapi Iya. zaman sekarang lebih sensitif. Nah, si Ricky Gervais bilang gini, ketika lu mempermasalahkan omongan seorang yang 10 tahun lalu, maka lu akan dipermasalahkan sama orang lain untuk omongan lu yang sekarang. Iya, pasti. Iya. Dibalikin gitu ya. Iya. Pasti dibalikin. Ini omongan kita yang sekarang mungkin 10 tahun ke depan jadi masalah mungkin. Iya. Kan kita nggak tahu kok. Betul. Episode ini. Dulu gue ingat banget yang Uus apa siapa ya yang kena ngomongin Aukarin atau apa segala macam. Padahal itu podcast ya udah 3 tahun yang lalu. Nah maksud gue yang kayak gitu-gitu itu tuh bisa kejadian banget sama kita banget, apalagi gue stand up komedian. Pasti kena atau enggak podcast gue atau podcast ini ada aja pasti nanti dikutip Dan berapa tahun lagi dan gitu. itulah yang menurut gue membatasi orang dalam berkreativitas dan berbicara. Iya. Kalau permasalahan adalah kayak sekarang adalah bebas bicara, menurut gue enggak loh. Iya. Lebih banyak dulu ya. Polisi cuma satu gitu kan, ibarat kata ya. Iya. Sekarang semua bisa menjadi pemerintah dan polisi dalam hal membatasi kebebasan bicara gitu kan. Iya. Iya. Ya dengan faktor membela yang benar, tapi bully adalah bully tetap. Tetap. Tapi beda ini aja, beda gayanya. Iya. Jadi kayak bulinya tuh udah bully komentar-komentar netizen, tapi sebenarnya ngebully juga sama aja. Ya, dan apakah itu salah apa enggak, gue nggak berani bilang sih. Iya. Karena apa, balik lagi nih. Ini sekarang udah rancu antara bebas sama terkekang tuh udah tipis banget batasnya. Udah tipis. Makanya tadi gue baru collab sama Tirta nih, tadi ngomongnya sama Tirta. Tirta tuh ngomong kayak gini, kan ini lagi isu yang pas lagi rekaman ini lagi rame soal child free itu kan, diserang kan dia. Si Tirta emang? Nggak, Tirta, kan gue habis collab ngomongin soal, ini kan tadi yang child free pas kita rekaman ini, itu kan lagi viral, gara-gara salah satu orang bilang awet muda karena tidak mau punya anak, tapi kalau dari gue pelajarin konteksnya dia ngejas orang yang punya anak, intinya gitu, nggak tahu gue salah atau benar ya, tapi cewek yang ngomong ya? Ya, figur ya? Ya, Iya, intinya tahu, kayak tahu. gitu. Nah, Siapa sih? terus Lupa gue siapa sih? Ada gue juga lupa namanya. Si Gita Saf gue sebut aja, Iya, karena iya. viral juga sih waktu pas rekaman ini viral. Nah, itu dan mungkin intinya Tirta tuh mempermasalahkan orang yang suka ngomong kayak gini. Lu nggak terima pendapat gua, lu kurang open mind. Kurang open minded. Iya. Kalau menurut Tirta justru orang yang open mind nggak akan debatin komentar netizen, cuy. Iya. Misalkan lu debat nih soal tadi poligami misalkan, kan pasti ada gua nggak setuju gini-gini. Terus kalau lu marah sama netizen, atau lu nggak open mind, lu dengerin dong podcast gua full, gua tuh ngomong gimana, justru lu nggak open mind. Iya. Lu close minded, karena ngapain lu marah sama dia, kan kalau open mind, jadi lu biarin aja. Iya. Sekarang tuh makanya gue sekarang juga kalau ada komentar, misalkan gue ngelempar apa di Twitter gitu, ngelempar argumen apa terus diserang, gue nggak akan marah sama dia. Pertama gue pikir ya kalau gue merasa diri gue open mind, ya gue nggak akan marah sama statement itu. Mungkin gue akan benerin aja kayak, oh menurut lu kayak gini, oke menurut gue kayak gini, udah ya kos ya, kita nggak akan debat-debat lagi ya di Twitter, selesai nih, akan kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu itu mengaku open mind, tapi lu marah sama netizen yang punya pendapat dia, Justru lu nggak open minded. justru nggak open mind, ngapain lu menjudge diri lu open minded, itu sih. Benar. Tapi emang sekarang gue kalau dibilang ya, apakah gue se-open minded itu, nggak juga sih, ada beberapa prinsip yang masih gue pegang gitu kan. Iya, jadi kayak emang susah sih untuk bilang gue open minded sekarang tuh susah banget. Susah. Balik lagi karena apa? Karena tiap hari, tiap detik tuh ada aja knowledge yang kita dapat nih. Setuju. Yang membuat kita, oh iya, beneran yang ini ya. Iya, Oh, gue setuju. nyamanan gue ngelakuin ini ya daripada ini ya, kayak gitu. Iya.
Ya makanya gue aja soal Ria Ricis yang dihujat gara-gara anaknya pakai naik jet ski itu, gue juga akhirnya makin kesini semenjak ada komentar-komentar masalah open mind apa segala macam, udah jarang komen tuh yang kayak gitu-gitu karena menurut gue mungkin ya tadi kita bilang aja Ria Ricis mungkin knowledge-nya masih di situ di umur dia sekarang. Dia bawa anaknya naik jet ski. Nanti mungkin dia 5 tahun lagi nyadar bahwa mungkin kemarin itu salah. Nah kayak gitu-gitu. Iya, jadi lu bisa mengerti. Gue jadi akhirnya bisa mengerti kalau ada orang bikin kontroversi atau apapun itu, ya biarin aja. Karena itu di umurnya sekarang tingkat knowledge-nya masih di situ tuh kontroversinya. Nanti kita lihat 5 tahun ke depan dia nyesel nggak sama kelakuannya dia. Dan ya tugasnya kita kadang-kadang kan cuma ngebenerin apa sih polisi moral tuh memang anjing sih kadang-kadang ya. Cuma ya kita tuh kayak ngasih tahu aja ke orang, ini salah ya, udah. Jangan harusnya udah sampai situ aja kan? Iya, harusnya udah sampai situ aja. Jangan sampai karirnya mau dihancurin banget. Itu yang gua nggak suka gitu loh. Dan mereka menuntut permintaan maaf. Iya, gua untuk kayak sesuatu yang dia lakukan mungkin ya menurut gue adalah kepada anak sendiri. Ini anak sendiri nih, tapi dia harus minta maaf ke halayak. Itu yang gue sih agak dengan kemasan bahwa lu bisa mencontohkan yang nggak baik nih ke orang-orang gitu. Iya, maka itu gua nggak setuju sih. Lu kasih tahu aja, Ricis lu salah, misalkan gitu ya. Ricis lu salah, udah. Jangan lu kayak mau ngancurin karirnya nyari-nyari kesalahan. Cuman sekali lagi, gue sekarang kenapa nggak terlalu peduli lagi sama komen negatif atau apa segala macam karena gue tuh baru sadar kenapa di Indonesia tuh hal kontroversi banyak lebih cepat viral, hal yang bego-bego yang don't make stupid people famous segala macam. Mandi lumpur contohnya. Mandi lumpur misalkan. Kenapa itu sangat viral? Karena dibicarakan. Bukan karena dibicarakan, karena mayoritas orang Indonesia itu stres, cuy. Begitu udah stres, mereka perlu hiburan. Butuh hiburan yang tolol-tolol. Karena udah capek mikir, pressure keluarga, belum lagi pressure bos-bos anjing. Dan akhirnya mereka tuh mendem emosi mereka, ngerti nggak? Kayak anjing, gua mau teriak kemana ya? Itu gue alami. Iya kan? Dia mau teriak kemana? Misalkan dia kerja, bosnya rese. Gue mau marahin bos, gue dipecat nih. Gue pulang ke rumah, bini gue yang rese sekarang. Makanya dilampiaskan ke komen negatif dan ngatain orang karena lu nggak ada ruang untuk teriak, sudah pada gila. Kalau Tirta sekarang baru sadar kenapa orang-orang tua itu suka nongkrong depan teras nyemprot burung atau enggak ngopi doang ngeliatin jalanan, ngeliatin langit 1 jam bengong karena itu momen dimana otak bisa diam dulu untuk nggak mikir. Lu bengong ngeliatin burung dong, itu tuh otak anjing sambil dalam hati bangsat nih bosnya anjing lah, istri gua, suami gua bangsat. Itu momen ininya, begitu udah selesai bengong bahagia lagi cuy. Time out tuh ya. Time outnya di situ. Nyemprot burung ya kan orang tua atau enggak nyiram got pakai kaleng Blue Band. Iya bener. Itu tuh ternyata healingnya orang untuk diam dulu nggak pikir ini supaya nggak terlalu stres cuy. Nah banyak kita tuh orang ini anjing nyari Blue Band ya, bangsat kaleng Blue Band. Tapi gitu akhirnya nggak ada platformnya untuk menyampaikan untuk menyalurkan energi negatif ini. Akhirnya dia sampaikanlah ke public figure yang dia benci gitu loh. Nah itulah menurut gua yang bikin gede berita adalah ya itu tadi. Banyak orang ikut-ikutan padahal dia nggak tahu masalah yang sebenarnya itu apa. Iya, itu. Dan dia butuh menyalurkan energi negatif. Gofar kena kasus. Wah, ajar. Padahal dia cuma melampiaskan kebenciannya dia sama bosnya, sama rumah tangganya, sama anaknya, pusing-pusingnya akhirnya disalurkan lewat Gofar gitu loh. Itu yang makanya gue sekarang kalau ada yang haters komen negatif, gue kayak prihatin aja kayak gue tahu kok lu stres, lu nggak ada, lu balas gitu. Ya enggak, biarin aja. Kalau gue baca aja. Kalau gue nih kan gue jarang baca komen ya. Iya. Tapi ketika lagi iseng baca komen dan negatif, gue kayak ya mudah-mudahan hidup lu bahagia deh. Bahagia terus deh. Biar lu nggak kayak gini. Iya itu udah. Sambil berdoa gak? Benar. Sambil doa. Iya. Awalnya gimana doa? Wah. Pada sholat ya doain aja udah kok gitu. Sebenarnya begitu. Gue juga setelah terjadi polemik dalam hidup gue yang menurut gue terbesar adalah harus ninggalin anak. Jadi gue belajar bukan ilmu dari orang lain, jadi ilmu dari dalam diri gue sendiri. Intinya menurut gue semoga nggak pernah benci sama orang lain. Intinya itu aja dulu. Tapi gue melihat perubahan drastis sama Wanda ya. Dari Wanda ya adalah dulu deh segala macam dikomenin, tai dia mah begitu, tai nya begini gitu. Iya. Sekarang nih nggak kayak gitu. Misalnya ada berita negatif, gue mancing-mancing deh. Coy, dia gimana coy? Gue nggak ngerti deh.
Gitu dia. Jadi begitu. Kalau menurut gue sih maksudnya gue belajar dari diri gue sendiri ya. Maksudnya gue Ternyata tapi benar coy. Membenci itu jauh drain energi, nguras energi lebih parah. Iya. Daripada biasa aja, daripada sayang. Iya benar. Benci itu drain parah. Iya, dan itu Nguras energi. ngebantu stressful itu ngebuang kan karena kan energi negatif itu kita harus buang kan. Secara nggak langsung kita harus buang supaya kita positif main lagi nih, supaya kita nih nggak stres nih. Nah, cara nyalurinnya itu ngebuang semua energi negatif ini kalau nggak ada platformnya daripada bayar psikiater atau psikolog duitnya keluar banyak. Misalkan gitu lewat komen Instagram sih. Komen kebencian sih. Tapi menurut gua ketika dibiasakan kayak gitu, justru akan lebih parah dalam artian akan jadi bom waktu. Karena dia merasa dia membenarkan bahwa dengan menyerang orang justru gua akan baik. Itu gitu. jeleknya. Satu saat nanti lama-lama dia akan terbiasakan hal itu gitu. Apapun dilakukan biar merasa diri gua baik, yaitu dengan mencelakakan orang. Nah, itu lebih parah tuh ntar tuh. Iya, itu stepnya pasti parah. Gue juga agak percaya karma bablas segala macam sih. Cuma yang kalau kita kembali lagi ke obrolan pain is always there, kita nunggu painnya aja sih kalau gue sih gitu. Akhirnya misalkan orang yang suka nyerang lu Far, nyerang gua, misalkan nyerang kita berempat deh, misalkan gitu. Ya udah, gue sih biarin aja. Lu merasa diri lu paling pintar apa segala macam. Ingat cuy, roda tuh berputar, gue gituin aja. Kayak misalkan gini deh, misalkan aduh gue kecuali kempes soal ini ya. Tapi yang iya jelas, dong, kalau kempes kan nggak muter, iya dong. Bisa gue dipaksa. Udah kita pernah bahas. Kalau dipaksa. Tapi gini mal. Ya. Ketika ada orang yang apalagi gue kenal gitu gue, coy. Wah, waktu gue kena kasus nih nyerang gue nih. Gue cuma bilang gini, nggak benci, gue cuma bilang gini. Mudah-mudahan lo nggak pernah kena sesuatu yang mirip kayak gue. Karena gue yakin lu pasti jalannya kan berat. Nggak semua orang bisa kayak lu, Far, intinya gitu kan pasti kan intinya. Bukan itu sih, lebih tepatnya mentalnya kayak ini gitu. Tuh berat banget. Mudah-mudahan lu nggak kena kayak gitu. Karena kalau lu kena, lu mungkin nggak akan ngomong kayak gini nih. Atau udah pernah kena gitu. Lu mungkin nggak akan ngomong kayak gini gitu. Iya. Dan makanya sekarang kan setiap ada kasus apapun yang tadi kita ngomongin Ricis aja ngeliat dari dua sisi apa segala macam. Sekarang aja buktinya yang paling baru deh, misalkan kasusnya Chandra Leo sama Inaima yang katanya abusive segala macam, tapi ternyata Inaimanya yang kalau yang gua tangkap ya, gua nggak tahu teman-teman yang netizen lagi nonton sekarang, tapi Inaimanya ternyata yang meng-create cerita segala macam. Terus ada kemarin katanya Chandra punya buktinya. Iya, Chandra akhirnya punya bukti. Jadi maksud gua sekarang yang kemarin juga isu woman support woman ini pun akhirnya dipertanyakan juga kan. Gara-gara ada beberapa perempuan-perempuan juga. Yang ini yang paling baru, yang Talita yang toketnya ditempel-tempelin nanya ke Gojek. Itu yang di-upload dari Kobuzer ya? Iya, jadi kan dia yang nempel-nempel, Pak, ini mana, tapi lu coba kalau dibalik itu. Ada orang cowok nempel-nempelin titit ke dia. Digebukin langsung. Enggak nunggu hujatan netizen. Langsung digebukin di tempat. Jadi sekarang itu yang tadi kita bahas, mau kayak gimana pun roda berputar dan pain is always there. Jadi udah biarin aja. Ada aja kok. Kemarin ada yang ini, yang nonton Munda Korla di Instagram tuh gue lihat ada video security-nya kan ngadap ke sini nih. Ngadep penontonnya ngadep depan. Kan dipeluk sama cewek. Si security-nya lagi kerja gitu. Ada yang komen gini, coba dibalik itu cowok yang meluk cewek, security-nya cewek, yang di depan cowok yang meluk. Langsung pelecehan kan? Nah, jadi otomatis. Nah, jadi makanya gue sekarang kalau apa-apa tuh gue kalem dulu, ada kasus apa gue nggak komen, kecuali emang parah banget ya. Emang kita harus komen banget deh. Misalkan kayak dulu ada ngeprank ngasih sampah ke orang miskin. Nah, itu kan kita memang harus ngomong. Tapi kalau kayak kasus Lufar, kasusnya Ricis atau kasus apapun itu, yang di mana ada dua cerita lah. Iya, dua cerita. Ntar dulu aja maksudnya. Mungkin ada beberapa orang, mungkin dari kita bertiga ada yang seneng Gofar jatuh gitu, pasti ada gitu. Tapi gue tetap kayak berpikir dingin, enggak dulu. Gue ntar dulu nih, ini ada kasus pelecehan atau apa segala macam, ntar dulu, gue dua sisi dulu nih. Banyak kok udah terbukti, kita belain siapa ternyata anjing kita kena prank. Udah banyak. Ya kan? Gitu-gitu tuh, makanya sekarang tuh masalah open mind tadi, masalah rilis stres netizen apa segala macam, gue sekarang jauh lebih bisa berdamai lah, Par. Intinya gitulah. Dengan komentar jahat atau enggak, misalkan gue ngelempar statement apa dihujat, gue jauh lebih kayak ya udah deh, toh juga nggak akan. Soalnya dia dulu langganan gue langganan diserang jauh sebelum lu. Jadi gue langsung
Dan gue nyadar bahwa ya knowledge gue pada saat dulu ya di situ ketololan gue. Tapi kan gue makin lama berkembang sebagai manusia ya. Dan constant work tadi yang gue bahas, manusia emang tugasnya berusaha dan kerja terus aja sampai kita meninggal, sampai kita tua. Emang kita nggak berusaha untuk terus hidup pas tua, tetap lawan penyakit tugas manusia cuy. Tapi namanya tadi yang nempel-nempelin toket ke orang siapa namanya? Talita Talfaf. Itu siapa sih? Gue kenal sih, ada temen gue. Ya dia nggak tahu ya. Dia ikut yang Jakarta Undercover. Apa sih yang sering cerita-cerita bokep itu podcastnya? Yang gitu-gitu deh, pokoknya deh. Tapi Jakarta Undercover. Ya gua pokoknya gitu lah, gua nggak mungkin lah. Dia ada YouTube channel kan? Tapi nggak mungkin lah kena cancel culture dia. Nggak mungkin kena cancel culture. Kalau cowok mungkin iya. Nggak mungkin. Dan dia juga masih belum terkenal banget juga sih kayaknya. Ini penjaga warnet. Tapi isu terbaru bukan warnet, PS. Hah? PS. Oh iya, penjaga rental PS. Yang jaga suruh grepe toketnya. Hah? Jadi kita umur-umur yang Orangnya sama nih. Nggak beda. Ini kejadian di Jambi. Jambi. Jadi bosnya rental PS ini cewek. Seorang istri sebenarnya, ada suaminya. Dan sebenarnya sebelum kasus ini terbuka, suaminya udah pernah ngomong kalau dia tuh udah punya kelainan mental lah, apa segala macam. Siapanya yang punya ceweknya? Si ceweknya. Penjaga warnet ini ya. Iya. Nah, pas rental PS. kasus ini gede, setelah beberapa korban yang dibilang korban itu adalah anak-anak penyewa PS itu yang umurnya masih belasan tahun. Ya. Speak up lah ngomong. Gue setiap nyewa PS di sini suka disuruh megang-megangin dia gitu lah. Rame. Gue juga baru tahu sih tapi. Dan komen-komennya tapi komen ini malah itu rental PS di mana ya? Bodong main situ. Bodong gitu. Jadi bercanda. Iya, beda. Karena jadi jokes. Iya. Kalau cowok yang speak up. Pelecehan tuh akhirnya. Iya. Padahal secara nggak langsung kita komen begitu aja pelecehan. Iya. Gue sebenarnya bukan masalah bukan masalah. Justru gue nggak mempermasalahkan antara gender ya. Siapa yang speak up? Yang gue bilang kalau cowok speak up itu, kenapa gue selalu ngomong kalau cowok speak up itu jokes? Karena ternyata reaksi masyarakat tuh sebegitunya. Yang di mana-mana tuh kalau misalnya cewek yang speak up udah pasti dibela dulu, korban si sang tertuduh itu dipenggal habis-habisan. Iya. Tapi ini kok jadi timpang nih. Kalau dibiarkan kayak gini nanti 10 tahun ke depan cuy, bukan Ukraina Rusia yang perang, cewek sama cowok, perang antar gender. Iya juga ya. Bener. Ini serem cuy, serem. Serem itu. Perang antar Kalau nggak gender. disikapi dari sekarang, ini serem banget. Iya bener, perang antar gender tuh bahaya sih. Ya makanya sekarang itu kita lebih mindset kita aja sih untuk bisa lebih berdamai dengan apapun pendapat orang gitu. Itu yang agak sulit kan. Kadang-kadang ego kita tuh yang untuk ngefilter itu. Iya, untuk kita ngefilter bahwa ini kita tahu batasannya debat perempuan tuh kayak gimana, perempuan debat cowok kayak gimana. Itu tuh udah emang nggak bisa. Kalau kita tarik mundur, apalagi kalau kita bawa-bawa agama, wah udah pasti nggak akan ketemu nih ininya nih titik temunya kan sulit nih, masalah emansipasi akan sulit, tapi itu dia karena kita hidup di era sekarang, apalagi tadi Gofar bilang sosmed itu udah sangat gila. Apalagi banyak orang-orang yang ya dibilang SJW juga yang semakin menebalkan itu karakter jadinya bingung juga. Iya, jadi mau nggak mau ya ego kita itu. Padahal kalau kita pikir ya, semua orang kan pasti punya sisi gelap dalam hidup ya, punya cacat lah. Iya. Gua bertanya apakah si sang aktivis atau SJW ini apakah memang benar-benar ada sisi gelap atau cacat dalam hidupnya gitu kan? Kalau toh ada, ya udah itu kan masa lalu. Masa lalu. Ya mungkin lu belajar sekarang nih. Iya benar. Nah, itulah pentingnya kenapa gue bilang cancel culture ini nggak tepat guna. Nggak tepat guna menurut gua. Dia itu udah ngalahin ilmu agama yang orang tuh bisa berubah. Mereka itu nggak ngasih kesempatan si tersangkanya ini buat berubah gitu kan, berarti kan intinya. Iya, tapi memang kalau ngomongin soal siapa tadi Gofar bilang SJW ini ada SJW masa apa sih? Social Justice Warrior. Ada masa kelamnya nggak? Ada film satu tadi juga baru banget gue bahas juga sama Tirta. A Man Called Otto. Masih tayang mungkin, nggak tahu kalau yang pas kita rekaman ini masih tayang, main Tom Hanks. Jadi ceritanya si bapak-bapak ini pemarah, grumpy, galak sama semua orang karena ternyata begitu kita lihat backgroundnya masa lalu, dia ditinggal istrinya meninggal apa segala macam. Jadi ada pelampiasan. Ada penyakit, bukan penyakit. Bukan ada yang bisa membuat dia kayak gitu. Luka lama, membuat dia kayak gitu. Jadi kalau lu tarik SJW itu mungkin segitu ofensifnya sama siapapun yang kena kasus, padahal mungkin kalau kita kulik masa lalunya, mungkin masa lalu sakit banget Far gitu. Iya, makanya gue selalu berpikir sekarang ketika SJW yang nyerang gitu kan. Iya. Gue merasa bahwa
ya mungkin ada fase-fase di mana dia bikin kayak gini gitu. Jadi seperti ini gitu kan. Jadi gue mikir kayak ya mudah-mudahan semua berdamailah sama dirinya sendiri. Itu. Ya. Lu jangan lampiasin ke orang ya. Tapi gue waktu itu ngobrol sama Panji ya. Panji bilang, gue sih setuju sama SJW. Dalam artian setuju, SJW itu membuat perbudakan hilang. Membuat yang dulunya sah atau biasa aja jadi hilang gitu kan. Nah, tapi banyak orang yang melabelkan dirinya itu seorang SJW atau aktivis, tapi dia cuma sekedar koar-koar, tapi nggak ada juntrungannya gitu. Iya. Itu banyak banget. Dan ketika orang lakuin itu ya mungkin bener kata Kemal, ada yang membuat dirinya seperti ini, entah itu masa lalunya atau apapun lah. Atau pelampiasan itu tadi ya, stres cara mengeluarkan stresnya dia karena nggak ada ruangnya, ya udah jadi SJW. Nah, lu bayangin ketika ada orang udah terbiasa, yang tadi gue bilang ya, udah terbiasa untuk menghilangkan stres, untuk menenangkan diri adalah dengan mencelakakan orang lain. Lu bayangin nih, kedepannya mau gimana nih cuy? Iya, itu bahaya. Pembunuhan tuh akan seperti biasa aja kayaknya deh. Iya. Dan itu kita harus ada orang yang ngebelain bahwa lu kelewatan lu anjing gitu ya. Yang gitunya tuh. Harus ada sisi yang gitulah. Dua sisi yang berbeda. Tapi ketika lagi viral, ada orang yang bersuara, pasti diserang. Misalnya lagi viral kayak nyerang si A nih. Tapi ada satu orang yang kayaknya enggak deh, si A tuh gini setahu gue, atau kita jangan, dia pasti diserang. Ya karena mayoritas belain yang ini, ada suara yang beda sendiri. Tapi yang perlu orang dobrak itu sih. Patra kan diserang tuh gara-gara ngomongin Ria Ricis itu. Ngapain sih pada heboh banget masalah Ricis naik jet ski anaknya? Orang kita di Indonesia sering lihat orang naik Honda Beat nggak pakai helm gonceng 3 sama anak lawan arah. Iya. Bener dong, secara logika itu lebih membahayakan anaknya dong. Udah nggak pakai helm lawan arah segala macam. Tapi itu diserang, Par. Tapi apakah benar-benar mungkin maksudnya Patra mungkin ya kayak kenapa lu nggak negor tuh ibu-ibu yang lewat? Padahal depan mata lu. Kenapa negornya Ricis? Ini fisik lo, kelihatan depan mata nih. Benar. Kenapa? Karena satu, Ricis lebih terkenal. Iya. Itu makanya. Itu yang harus dibenerin tuh. Nah, di Cina yang bayinya disirkusin, diputer-puter gimana itu? Di Cina bener kan? Emang ada ya? Ada di Cina yang masih bayi disirkusin, diputer-puter. Terus dipelintir apa segala macam ya kan? Ada ya? Ada. Oke. Nah, terus tapi kok biasa aja. karena Cina, kita lagi bahasa Indonesia dulu nih. Oh iya. Iya, tapi nggak kena. Cina karena Cina Kita Beda kan habit di Indonesia nih. Oh, netizen sana ya? Iya, beda netizen sana sama netizen kita. Kalau di sirkus di sini gimana? Ya itu bisa kena hujan. Hujan. Gitu. Nah, gitu-gitu sih. Intinya ya, sesuatu tuh nggak akan bermakna kalau nggak viral. Bener. Kalau viral pasti orang akan sibuk untuk ngurusin masalah itu. Teman-teman. Iya. Dan gue sekarang juga kalau misalkan nanti ke depannya amit-amit ya dari kita berempat nih ada yang kena kasus lagi atau apa segala macam, gue lebih legowo sekarang loh. Misalkan nih, misalkan kita ada berempat nih ada sesuatu lagi lah, kasus apa entah apa, gue sekarang berusaha untuk lebih legowo dengan open mind tadi, dengan mindset. Waktu itu gue pas Coki ketangkep tuh, lagi heboh-hebohnya video penangkapan Coki kan, gue upload story tuh, gue nggak berani komentar gue. Karena pasti ada sisi cerita lain nih dari kejadian ini, entah itu apa. Iya, nggak berani komentar gua. Jadi kayaknya emang lebih baik kayak nggak usah membuat, lebih tepatnya gini, nggak usah membenarkan asumsi lu. Iya. Yang jadi masalah adalah orang tuh membenarkan asumsi dia. Pasti dia salah. Dan ngajak pasukan. Pasti dia benar. Silent aja berarti ya. Oke, itu masalah keyakinan, boleh, tapi kayaknya untuk ngajak orang lain agar sama asumsi sama lu tuh yang jadi masalah menurut gua. Iya benar, bawa masa. Iya, harus ada, makanya harus ada pendobrak yang satu orang yang bilang, lu anjing lu jangan bawa masa. Maksudnya, nah masalahnya adalah Far, memang orang-orang yang ngebawa masa ini secara tingkat kepintaran jauh di antara kita, itu doang masalahnya kan. Makanya dia berani speak up itu. Kalau ada satu orang pintar lagi yang bisa nge-counter, udah aman tuh. Sebenarnya bukan masalah pintar, cuma masalah ini aja Mal. Cuma masalah dia terlalu mungkin ya, terlalu stres akan hidupnya. Banyak orang pintar yang menurut gue, kok lu kata-kata di sosmed juga nggak gue kenal nih sama lu aslinya nggak gini nih gitu. Banyak kayak gitu tuh. Banyak. Iya. Makanya memang anjing lah. Stres lah, kalau stres aja. Makanya coy, kalau stres. Enggak, sebenarnya di Indonesia kan udah ada pihak penegak hukum Dul. Maksudnya kita nggak usah jadi belaga kayak polisi. Maksudnya analoginya gini, sama aja.
maling juga kok nggak ada yang teriakin maling, nggak akan jadi maling tuh maling gitu. Istilah kasarnya gitu. Kan dipakai kalau ada Benar, maling. iya. Maling kalaupun ketahuan ngambil barang seorang tapi nggak dirakin, nggak akan jadi maling tuh orang, bebas-bebas aja. Nah, analogi maling itu sama dengan analogi netizen. Ada orang yang karena stres nggak tahu nyamperin kemana, begitu truk maling dia ikut mukulin, pas ditanya kenapa lu mukulin? Enggak, memang mau mukul aja. Itu jadinya netizen kita tuh. Netizen kita begitu. Itu netizen yang nyerang lu, pada begitu. Iya. Gua nggak tahu apa, gua mau nyerang aja. Jadi ini fun fact ya. Itu nyerang aja. Gue tuh pernah diinterview sama mahasiswi dari kampus mana gue lupa. Michigan. Bukan. Ucela dari Ucela. Unsur. Anjing lu. Unsur. Kan jadi lokal kan masih lokal. bercandanya masih luar. Kenapa lokal? Dia Michigan masih di unsur langsung lokal kan masih bercanda luar. Iya tuh. Dia interview soal kasus gua dan apa yang gua alami sih. Apa efeknya dari lu gitu. Menurut gue tuh jarang ngambil entah itu soal tesis atau skripsi ya. Tapi ketika keren, topiknya bagus, gue mau. Oke. Gue mau banget. Lu di mana gue samperin deh. Sampai kayak gitu gue. Contoh pernah ada yang ngasih DM gitu kan, kayak gue, "Bang, gue lagi bikin skripsi. Temanya curse word, apa kata-kata makian di YouTube. Kayak gimana sih? Oh, gue punya teori nih soal ini." Nah, gue mau tuh. Nah, kemarin soal kasus dari apa yang lu alami sih sebenarnya ada pelajaran apa? Misal gitulah. Kemarin gue samperin tuh. Gue nanya sama mereka. Ini biar adil, lu harus interview orang-orang yang nyerang gue juga dong. Udah, Bang. Ada 10 orang yang gue interview. Menarik. Lu tahu kebanyakan bilang apa? Gue cuma ikut-ikutan. Ya. Masa, Par? Iya. Bener itu. Yeah. Terus maksudnya kok nggak ada beritanya? Ya kan ini skripsi. Tesis tesis. Iya. Dia jadi bahan materi. Iya. Oh. Jadi bahan materi dia gitu. Ikut-ikutan aja. Oh, ternyata memang orang tuh suka dengan sesuatu yang lagi apa nggak tahu. Ih, lagi rame. Ikut aja, iya. Lu pernah lihat nggak game show Jepang yang tiba-tiba ada orang ngantri banyak, tiba-tiba nggak ada apaan, orang ikut ngantri. Atau enggak, lu semua orang lari nih, lu juga ikut lari gitu. Karena orang tuh gitu. Secara psikologi dia akan mengikuti orang-orang lingkungannya dia. Benar. Lagi ngapain? Dan yang mayoritas ngapain akan ikut. Iya, benar. Narkoba juga gitu. Karena lu kalau misalkan ada di lingkungan narkoba, lu pasti ikut narkoba. Benar. Lu setuju sih sama itu. Kalau itu pilihan. Iya, kalau itu pilihan narkoba, lu mau bener. atau enggak gitu. Emangnya lari. Tapi memang benar sekali ada. Masa sekitar lingkungan kita narkoba, nih lari. Tapi apa yang dilakukan dia? Apakah lari? Lari gue. Oh enggak. Gue main sama lu lari ke BD kan? Awalnya kasus dulu, baru lari akhirnya. Tapi gue main sama lu 20 tahun, gue nggak ke dunia itu gue. Lu lingkungan gue juga. Iya. Lu nggak lingkungan yang banget kok. Lu nggak lingkungan yang di rumah soalnya. Iya. Kalau rumah gue kan banget. Lu yang harus mau ngapain harus ada dia gitu loh. Jadi ya nggak jadi pembenaran. Iya, enggak. Cuma doyan aja anjing. Goblok. Doyan aja itu ya. Benar. Begitu. Tapi yang begini sih gue juga baru istilahnya baru masuk ke dunia kayak begitu ya, dunia kayak lu orang ya. Apa tuh? Coba dijelasin lagi. Dunia sosmed gitu ya. Iya. Ya lumayan juga sih, maksud gue apa yang gue tangkap. Ya akhirnya gue juga ngerasain loh apa yang jadi yang katanya orang haters apa segala macam. Iya pernah juga akhirnya gue alamin. Pernah sih? Pernah. Apa? Contoh. Misalnya, nggak lo ngapain sih cuma modal mabok doang gitu lah. Ya, ada. Cuma ya lu ngomong dong. Memang iya. Emang iya. That's me. Iya. Lu bisa nggak gitu kan? Pada akhirnya gue ada tuh ya. Pada akhirnya gue bakal ngomong kayak begitu sebenarnya. Kan gue mau modal mabok doang. Iya, gue mau mabok kan, ulang modal mabok doang. Emang apa kalau gue mabok? Iya. Lu atlet, gue bilang. Kan Masa gue Iya, Aderai. Aderai. ada gini gue. Ya akhirnya masuk dunia sosmed Akhirnya iya. Ada haters tuh Iya, ya. akhirnya ada haters lah beberapa. Yang dulu mungkin lu jadi hatersnya orang. Iya, kan sekarang lu punya zaman gue Wah, dulu Twitter dia gue haters kan ke siapa? Semua orang benci sama dia. Anjing.
Termasuk yang politik-politik ya dulu ya, zaman Iya. dulu ya. Iya. Twitter gua @now alias dibalik Wanda. Emang. Itu akun terjelek. Waduh, Akun terjelek. Akun terjelek yang pernah gue lihat. Atnau. Tapi kan ade ini Atnau bener. Now, Wanda dibalik. Semua kok di komen yang politik malah, tapi dibenci sama dia, artis Iya. dibenci sama dia. Di sekarang lu udah harus jaga-jaga. Nah. Sekarang udah Iya, Kan pada udah akhirnya tembus kan 10K nih, follower. Iya. Jadi akhirnya ya Ini udah. ODW selebgram cuy. OTW nih. Kagak. Menurut gue jadi ya gue belajar ilmu dari dalam diri gue sendiri aja. Toh misalkan gue bermasalah juga kan bukan dia juga yang ngebenerin gue gitu pada intinya. Dia nggak usah ODW mikir. selebgram. Lu tahu kan sekarang dia jadi pengucap ulang tahun profesional. Iya yang bule-bule itu ya. Semua bule lokal segala macam diucapin sama dia. Kata Hadi, dikirimin ditransfer duit. Harusnya biasanya cepet ya, Iya. fee dia. Iya. Ada 1 juta. Heeh. Tadi berapa ya? 129. 129.000 bang, 129.000. Bukti transfernya dikirim. Ngapain nih 29 Kan juta? antara Nggak cepet. apa-apa kok, Iya, nggak apa-apa. Enggak, antara cepet atau cepet 20. Iya, udah. Cepet 20 janggal tuh. Iya. Pego atau cepet? Iya. Ini 129.000. Mungkin yang 21 kepake Gojek kan, bisa aja kita positif aja. Kepake GoFood apa segala macam ya kan? Enggak apa-apa Lu juga. balas siapa tuh? Thank you tetap. Thank you. Oh, tapi positifnya mungkin gini, coy. Dia di ATM tinggal duit 150.000. Iya, Wah, nggak apa-apa. perasaan lu. Daripada dia yang cepet. Enggak, gue pengen kontribusi ke hidupnya Wanda. Tambahin lagi 29.000. 21 nyisa di ATM-nya. Itu masih standar dong. Kalau gue ceritain yang seharga sampun hamil 32.000, lu makan ada. Ini buat rokok bawahnya. Bener-bener seharga mil. 32.000. Ada sih. 32.000. Mending gojekin aja milnya ya. Gojekin mahal lagi. Iya sih. Gojekin mahal lagi. Ya udahlah, Maka enggak apa-apa, praktis. enggak apa-apa. Ngucapin deh. Iya, Minta minta apa sih? ucapan ulang tahun. dari Iya, lu. Iya. Di story. Nah, sekarang kalau orang minta ucapan selamat ulang tahun buat dia, sama dia ditarifin. Bukan Oh. ditarifin, Hargain. Dul. Pego cepet, enggak. Biasa kan cepet bego. 32.000. Ada 32.000 nih. Ongkos milnya dia nih. Berarti lu kalau punya manajemen tuh udah ngeliat tuh, Bang nih red card ngaruh nggak nih? Lu 32 diambil. Iya. Gue liat profil dia dulu sebenarnya. Kalau ngasih red card apa segala macam gue liat profil. Gimana lu Kan ngecek tapi kan semua profilnya? sosmed kan menipu, coy. Iya. Makanya gue juga banyak belajar tuh harusnya dari Berapa orang kali tuh red ya. card tuh kepake? Paling tahu dah. Sisanya lebih ke si Banyak kelasnya. ruginya. Enggak, bukan seikhlasnya, se-BU-nya. Kalau BU diambil, mau cepet juga 30.000 diambil. Iya, lu penghasilan sehari-hari apa lu? Wan. Atnau. Ucap ulang tahun profesional. Itu aja udah. Tiap hari ada. Sehari-hari itu aja udah. Ada. Menghasilkan tuh ya. Iya. Menghasilkan. Anjing, lu kalau mau nikah lagi PR banget tuh. Kayak kerjaan lu apa ngucapin ulang tahun, Bang. Kayak PR banget ya ngucapin ulang tahun, Bang. Nggak, Ya, biasanya makanya kan- gue harus cari cewek yang Bener kayak banget. biayain lu. Kayak lu, maksudnya kayak yang lo ngomongin. Yang Maksudnya- membiayai lu. Ya itu yang kedua dong. Itu opsi kedua. Kalau nggak ada yang ngebiayain ya lo harus terima kondisi gue kayak begini gitu. Ya kan kita kan nggak tahu seperti yang lo bilang roda itu berputar, ya kan? Ya kecuali kempes tadi. Nah kecuali kempes. Kalau misalkan memang pengucap ulang tahun profesional ini berkembang, kenapa enggak? Iya, bener. Dari misalkan followers. Kita nggak tahu lu ada pekerjaan sosmed bisa ngasilin duit. Dulu mungkin 20 tahun lalu nggak ada. Iya, selebgram nggak ada dulu. Nah, Influencer Pak Joy, buzzer. ini nih visioner nih. Iya, pengucap lu udah menargetkan 5 tahun ke depan bakal gimana nggak dengan mengucapkan ulang tahun ini? Proses. Oh, dia diundang TV-TV targetnya. Proses. Jadi di RCTI ulang tahun tuh dia tuh. Iya. Saya Wanda mengucapkan itu Gitu, targetnya target. korporat. Udah jauh gitu. Dia kan lagi di perahu-perahu yang jualan sayur. Selamat lawan tuh CTI. Iya. Oke, gitu. Puncaknya 4 Juli ntar Amerika itu ulang tahun. Oh. Puncaknya. Sampai Jokowi kan Puncaknya. Hi, Happy birthday I'm to Wanda. USA. I just wanna Happy say, birthday to happy USA. birthday to USA. You made me grow. Gue bilang gitu. Enggak lagi pula Amerika bersedih tuh enggak Independence Day. Bukan, Dia oh iya. hari-hari kemerdekaan. Oh iya, mau ulang tahun. You made me grow. You made me grow. Tapi target dia terdekat dia diundang offline. Jadi McD dia apa McD ulang tahun ya, Ada saya rencana Wanda. tuh, Bukan Ada MC. rencana, Jadi sebelum mulai acara prosesi apa namanya prosesi apa namanya
acara utama, kita akan memanggil seorang dari PT ulang tahun ucapan profesional. Datang Wanda. Saya Wanda, selamat tahun buat Megdi. Gitu aja. Pulang deh. Balik. Jo, V-nya sama kayak MC. Target dia tuh. Anjing cuma ngucapin ulang tahun. Nanti main di kostum, siapa tahu kan ya. Nanti main di kostum. Nggak bisa gitu ya. Tergantung SOW lo mau reels apa story beda tuh. Main di neon dance gitu, yang dance. Happy birthday gitu. Bentuk huruf apa bentuk huruf gitu. Kalau nyonon guys rame. Sendiri. Cocok. Udah gitu backgroundnya di teras lagi. Gelap dong. Iya, lu harus patenin lu 10 tahun lagi. Iya, gue udah bilang. Orang Thailand udah banyak yang gitu tuh. Gue bilang sama dia, Jari Hendrik aja dari bikin caption jadi PT. Iya, Jari Hendrik. Iya, copywriter. Lu ngucapin ulang tahun doang. Lu apa yang lu membedakan ucapan ulang tahun lu dengan orang lain? Apa? Gue ngucapin tuh kayak yang enjoy aja, maksudnya jangan bukan yang pembeda tuh kayaknya. Pembeda tuh kayaknya. Enggak, kalau orang tuh happy, belakangnya ada bendera merah putih. Kalau gue enggak yang enjoy aja kehidupan gue sehari-hari aja. Kayak gimana? Misalkan. Enggak, kalau ulang tahun partai kan lu merah putih belakangnya ya kan, yang gini. Nah, kalau gue enjoy. Kalau PDI ulang tahun lu ngucapinnya gimana? Coba PDI. Ini misalkan dapat kerjaan nih mau dipatah nih. Mau pilpres nih. Misalkan nih kan PDI ulang tahun butuh ucapan. Ibu Mega, Puan sama Jokowi. Iya. Happy birthday, PDI. Kok PDI? PDI kan? Ya enggak, muka lo, mimik lo harus lebih ini dong. Coba gimana? Kan ini formal nih. PDI party. I'm Wanda. Thanks for you Mega. Enggak, lagi pula sampai suruh bahasa Inggris. Selamat ulang tahun buat Partai PDI yang saya kenal dari tahun 2000 berapa? Cut kepanjangan, ulang lagi. Selamat ulang tahun. Semoga bantengnya makin kekar, semakin enjoy, bantengnya semakin pariwisata, pokoknya happy birthday PDI. Pariwisata? Kenapa jadi tourism? Iya, kan. Nah, di situ bedanya gue tuh kok. Jadi apa nyeleneh. Mal, jadi kemarin itu ada orang Inggris minta ucapan ulang tahun sama gue. Jadi David Beckham? Bukan. Ada orang-orang di sini. Paul Gascoigne. Lu gila lu. Pangeran Charles. Jadi di ujungnya gue ngomong Inggris. Oke, thanks to Langston. Itu kagak ada artinya dan dia ketawa. Ya udah. Intinya Langston gue juga bingung Langston, gue ngomong Langston apa aja ya kayak gitu. Sejeblaknya lah. Iya, sejeblaknya aja. Oh, jadi itu unique selling point-nya itu ya. Kalau biasanya itu harus ada USP. Bener. Unique selling point. Unique selling point lu begitu misalkan ingin PDI meng-hire lu untuk mengucapkan ulang tahun, ngomongnya gitu, semoga bantengnya makin keker, memajukan pariwisata. Oh gitu. Gue nggak yang standar. Silaku. Bener. Harus berkembang lagi, coy. Bener. Explore lagi. Kalau lu kayak cuma nyantai baru bangun tidur di teras, nanti bosan orang. Iya, harus ini. Dia nggak niat. Maksudnya habis bangun tidur, lecek-lecek di videoin gitu. Harusnya apa dulu gitu kan. Soalnya dapat duit. Iya. Lu ada rencana ini nggak buka kelas mengucapkan ulang tahun? Ada. Ngajarin orang. Ada. Itu jangan. Ada. Diundang ke TK-TK nanti lu diundang ke TK-TK. Bisa, kalau itu bisa. Kan waktu sebelum wisuda apa sih itu namanya tuh? Apa sebelum wisuda? Kuliah. Inaugurasi. Bukan. Ngampus. Sebelum gue skripsi, gue ngapain tuh? Ngambil semester. Bukan KTA sih. Ngambil semester. Kerja praktek. Kuliah KKN. Iya, benar kerja. Nah, KKN itu gue waktu itu bidang narkoba. Gue ke SD tuh. Penyuluhan. Oh, penyuluhan. Padahal Anda yang memakai. Lu ngasih pensil narkoba yang baru. Gue gak percaya itu dulu. Asli pensil narkoba norak anjing, mana ada sih? Mana ada. Terus. Oke, terus akhirnya penyuluhan tuh. Akhirnya gue dari situ belajar lah bahwa kalau ya lo melewati pendekatan yang sangat template tuh menurut gue nggak masuk. Jadi menurut gue ya lo harus yang tunggu lu penyuluhan ke SD narkoba ngapain? SD SMP SMA dulu, bukan SD aja. Enggak, ngapain lu enggak? Gue ngasih unjuk jeleknya narkoba kayak gimana? Oh, lu ngomong tuh? Iya. Coba gimana? Ulang. Coba simulasi. Lu ngomong gini.
Adik-adik. Kamu tau nggak jeleknya narkoba? Nih gue. Gue kusut kan? Ini gara-gara narkoba gua harus Iya. ngucapin ulang tahun doang. Iya. Ke orang-orang. Oh gitu penyuluhan tuh tapi. Penyuluhan gue. Akhirnya Waktu itu KTA apa? KTR. KKN. Jadi tanpa anggunan KKN. KKN gue penyuluhan waktu kuliah di unsur. Alias Yang kemarin korban tabrak lari. iya bener kan? Surya Kencana bener kan? Surya Kencana. Iya, bener, kampusnya dia. Kampusnya dia. Terus. Jadi ya udah, Dek, gue bilang. Berarti lu bareng mau di Ayunda kan angkatan lu kan? Bukan. Masa bodoh ini tahun berapa? Surya Kencana. Oh enggak. Bukan Surya, bukan. Toronto ya? Bukan Surya. Si Toronto. Mana ada Toronto. Mau di Ayunda. Enggak, lu SD-nya di Cianjur berarti? Iya. Basunda dong? Cianjur. Hah? Basunda dong? Enggak, Indonesia aja. Ya apa coba sekali. Lebih Dulu global. Sadayana. Abdi teh. Juga coba dong sekali tes. Gimana? Ya, narkoba ini dibagi 2 jenis. Kayak misalkan ini. Ada yang mahal, ada yang murah. Iya. Ada isap, sedot, apa. Isap, sedot, suntik, gue bilang gitu. Ya pokoknya intinya dari keseluruhan itu nggak baik buat kesehatan tubuh kita. Udah intinya gitu aja. Terus kenapa lu pakai akhirnya setelah itu? Padahal Oh enggak, baik. ada parkir dari sebelum dan setelah. Iya, kenapa akhirnya pakai? Doyan. Doyan aja. Iya, Mal. Yang tadi gue bilang sih lingkungan sebenarnya sih, Mal. Oh, lu Gua menyalahkan kalau lingkungan misalkan lu. orang yang nggak pernah nyentuh itu ngomong katanya, ah tuh mah mau lo aja, ya iyain aja. Padahal yang menurut gue terbesar adalah lingkungan. Karena ibaratnya main bola, kalau main bola minum es kan sakit. Kalau nggak ada Iya. tukang es nggak akan juga minum es untuk main bola. Tapi kalau ada es, orang cari es. Ronaldo pasti. bisa nggak minum Coca-Cola? Dibuang sama Kita jangan Ronaldo. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Aderai Sulit, iya, Aderai bisa. dia datang party-party nggak minum. Sulit, Ayo. Ayo. Iya. Kalau ada Di bener. media, Apa? di media ngomong nggak minum. Enggak, beneran itu. Akhirnya ke klub, ke bar. Barbel 2. Masa Devi tahu Barbel kayak lagi tempat Kettler tuh. Dia kan Skipping kata dia. Skipping. Tapi di tempat takeover kemarin gua sama Kemal nggak minum. Bisa tergantung orang. Dia kita waktu party ada. Lingkungan apakah itu? Bukan. Ya, tapi kan tempatnya. Lingkungan itu adalah di mana? Nih, definisi lingkungan ya. Iya. Gue jabarin nih ya. Iya. Lingkungan itu Iya. adalah tempat singgah di mana lo berlama-lama atau Oh, rest area. ya Kenapa? Dia tadi sempat kayak otaknya Loading. error dulu. lama-lama. Lama-lama. Lain lama-lama. Ya, Rest area. Hotel. Betul Sumedang. Betul Sumedang, rest area. sebenarnya gini Villa. gampangnya. Rumah kedua lo. Intinya gitu. Oh, rumah kedua. Gitu. Iya kalau kau cuma lo ke satu event itu nggak rumah kedua lo. Satu Gitu. event tuh Misalkan- kedua ya. Gue berani jamin misalkan kalau misalkan lingkungan Riko anak basket pada putau, gue rasa dia bisa keikut gitu loh. Intinya gitu. Itu rumah kedua Riko kan basket misalkan. Iya. Kayak begitu. Pada Puto bisa ikut ya. Bisa ikut. Tapi Gofar pang. Iya. Dia enggak. Pang nggak narkoba? Karena Iya. lo bapang. Gue aja yang bandel. Iya. Mau itu gua tes Iya. gitu. Dari Arif nih, vaporizer, thank you nih. Kirimannya. Coba ya. Gua mau coba. Arif dudung. Bukan tuh. Tupang juga jangan. Bukain nggak? Ini bagaimana nih bukain dulu nih. Bisa nih. Satu buat gue kan. Iya dong, ini buat lu nih. Bentar. Ini gue bukain nih. Udah Isa aja, udah Isa. Belum, bentar lagi makanya ntar 7.20 sholat itu 7.20. Iya dong, gila kali masa nggak sholat. Gila lu. Jadi begitulah ya. Enggak jadi pembenaran menurut gue lingkungan. Nggak Bener jadi loh. pembenaran itu. Nggak jadi pembenaran. Kebenaran memang enggak dul. Silver, Gue sabi. gue kirimin ya. Kirimin, gue isiin ya. Isiin dong. Ya boleh deh, gua itu aja deh. isinya. Dustin lingkungannya parah loh. Ayo Dustin. Bisa Dustin? Iya. Dia nggak minum? Iya. Ngerokok nggak? Ayo. Sulit kan debatnya. Susah sih kalau Iya. kita bicara ini sih sebenarnya susah. Jangan lo kasih contoh yang paling minimal gitu loh maksudnya. Ada lagi. Nggak, maksudnya kasih contoh yang maksimalnya, yang kebanyakan gitu loh. Escobar, dia nggak make. Iya jualan doang. Jualan doang. Dagang doang tadi. benar. Iya, sulit soalnya kalau kayak gitu Atnau. Jelek sih. Jelek gak matang jelek. Pada tahun itu, Ada Enggak, ada tahu. sama aja. Pada tahun Sama itu. aja. Abdi Sleng nggak narkoba sama Rido dari awal. Bener, Bener. Rido iya. Sama Ayo, Rido. itu potlot loh.
Udah gugur teori lu. Udah. Ya, Sulit- gugur. sulit didebat. Emang Itu elunya. emang elunya aja. Potlot kurang apa coy, Mana potlot. mana itunya? Itu tuh, Gopar. Coba dulu. Iya, Potlot kurang apa? lagi lu. Iya, cuma besar kemungkinan gue ngomongnya gitu aja lah ya. Iya, Besar kemungkinan besar nggak semuanya kemungkinan, pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini Ya udah, kok. kamu mau sehat tinggal di rumah saya kata Ade Rai. Mau nggak? Buat Gimana? kebaikan. Gue? Iya. Iya. Mau. Setahun. Sekarang enggak. Enggak. Kan sehat. Iya. Sebulan. Makan dari saya kata dia. Iya. Mau. Gaji. Iya, tapi sehat. Ayo. Mau gue. Pagi subuh bangun Nggak, push udah up. demen lah, gila demen gue. Kagak Iya. digaji tapi. Ya, kan? 3 juta Wah, deh. Gimana mal? 3 juta. tetep. 3 juta. Tapi kan makan udah dikasih nginep. Iya enggak, maksud gue kalau nggak digaji gue sekolah anak gue gimana kan Oh, iya. bingung kan. Kalau digaji 3 juta jadi deh, gue bilang. Jadi, Dia siapa? Ade Rai. Ade Rai. Ade Iya. Rai. Ade Rai. Oke, Rai. Jadi Sebulan gue waktu itu kan sempet olahraga juga tuh bareng Volan. Ya, Volan siapa ya? ada dia selebgram juga, cuma dia dulunya sempat main film. Oh, Volan. Iya, iya, iya. Volan. iya, Oh, iya. yang Volan Humanggio. Capoeira. Capoeira, Iya, iya. Capoeira juga ya. Heeh. Dan bertahan sampai lu 2 bulan gue lumayan. Itu gara-gara kita berhenti karena pandemi. Anak kompleknya itu ngusir kegiatan kita lah Iya, intinya. karena Jangan rame-rame. rame-rame Betul, gitu. betul. Kalau mau Zoom Padahal- aja. Zoom. Waduh. Gue sampai muntah-muntah tuh waktu itu. Sampai muntah-muntah tuh. Tapi ada perubahan nggak di hidup? Kagak. Terus ngapain? Ini udah nih, Par. Bro, tunggu 15 menit. Oh, tunggu 15 menit. Iya. Jadi kita tungguin deh. Kita coba nih ya. Begitu ya akhirnya. Iya. Lu kalau disuruh tinggal sama Ustadz Abdul Somad mau lu? Enggak, gue. Mampus lu ditanya Iya, begitu. kan buat lingkungan kok lu baik. enggak? Enggak. Iya. Ih, gila lu ya. Kenapa? Makanan dikasih, diberangkatin umroh. Gue mending tinggal sama emak gue sih. Kenapa? Emak gue sama kok kayak dia. Kayak Tapi walaupun aplikasinya kalau emak gue lebih residen ya. Residen. Kok apa? residen? Kok Lebih apa sih namanya? penghuni? Kok penghuni? Oh, jadi mau lebih residen. Lebih fleksibel. Oh, iya, ada apa? Jauh anjing. Residen penghuni. Jauh. Dia lebih residen. fleksibel maksudnya ya kayak gimana gitu. Dia nggak selalu ngajarin yang benar. Lebih residen lu. Iya, Namanya iya, anak iya. orang tua ke anak kan ya gimana juga sebandel-bandel kita ngajarin anak nggak mau yang anak kita bandel. Iya, makanya. Tapi dia walaupun dunia hitam mal, main basket main bolanya sabi. Iya, Serius. bener. Bisa dia. Iya. Sayang dia. Dik lu kalau atlet Latin sih, coy doain party. tuh. Oh iya, Latin Robinho, tuh. Robinho. Neymar, Robinho. Neymar. Adriano. Adriano. Ronaldinho juga. Parah sih. Terus. Kalau Latin ya males ya. Oh, nggak Latin Iya, sih, Mal? sebentar. Masa atletnya sebentar. Masa atletnya iya makanya Neymar banyak cedera, Ronaldinho ketimbang Ronaldo sama Messi. Party mulu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi juara yang presiden siapa nih ntar nih? Gua udah nggak milih gue. Nggak milih lu. Lu golput. Golput lu. Wah, lu diucap lu. Iya. Nggak boleh lu. Nggak boleh. Kan lu legal. golput diucap. Legal kok golput. Oh gitu. Legal. Iya iya. Alasannya? Alasannya apa? Gue udah sekali-sekalinya nyoblos. Hah. Tapi gue dikecewain juga jadi udah mendingan ya. Oleh. Yang gue percayai masih ngecewain gue ya. Akhirnya ya udah. SBY begitu buat lu. Bukan. Oh. Bukan. Ada Malik. Yang now. Oh, yang tahu Joe Biden. Iya, Joe Biden. Oh, Joe Biden. Bener, Joe Biden. Joe Biden. Nyoblos masa dia nyoblos Joe Biden. Amerika tuh dia tuh. Kan apa Amerika grow up with the America. Grup Made Me Grow. Made Made me me grow, grow. made me grow. Made me grow. Gitu ya. Mal, tapi Mal lu nikah sama resepsi kapan, Mal? Maret rencananya. Semua diundang. Wah, enggak dong. Sebelum puasa dong berarti. Sebelum puasa Sebelum ini. puasa. Ya, semua diundang ya ke Ketikan Kemal, datang Sebelum aja. tanggal 25 berarti ya. Iya, pasti. Pokoknya 22 puasa, 22 21. 22 21. Dia umur berapa, Mal? Apa? Si Umi? 25. Sama kayak lu? Lu? Enggak, gua 33. Lu 33 sekarang lu ya? 33 gua. 34 tahun ini malah. Makanya udahlah waktunya lah udahlah. Benar, benar. Bener, bener. Mau lah ya. Waktunya sekarang. Udah waktu. Gue juga nikah umur 33 gue. Oh iya. 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 Tiga. Lu 40 belum nikah nih. Tahun ini kita 40 lu. Iya, apa-apa. Parah lu. Harus nikah lu. Gue 31. Anak gue sekarang 7 tahun, bener Iya, gak? bener. 31 ya? Bener. Iya. Wah, enggak dong. Lu Gua 40. Ah. 40 kurang 31 9. Harusnya ya? Iya. Iya. Kan ada masa transisi. Oh, yang belum punya anak. Iya. Oh. Ya lu coba dulu dong. Ayo dah. Coba dulu terakhir. Iya, terakhir nih ya. Waga Fatma. Nikah. Anjing nih orang. Nih, lu yang ini nih. Ayo gua coba ya. Nih. Sholat nih gitu. Ini keren nih. Waga Fatma. Ini langsung bisa nih. Bisa. Nah, coba. Ini langsung isep aja ya. Ini berry party. Jadi ada strawberry nih varian Wah. fruity-nya. Enak Strawberry,
sama Berry. Ini gue bawa pulang boleh nih? Boleh dong. Yang ini mal, nih yang varian creamy nih, Berry Crunch tuh. Anjing enak, Par. Tar. Masukinnya gimana sih, Par? Tadi Par, ntar ajarin gue ya. Iya, kita gue ajarin. Ajarin di situ gua. ntar di Nanti situ. ya. Ya satu kita sholat device ya. maksudnya bisa dipakai 2 liquid lu tuh. Bisa. Bisa ya? Si baterainya, friendly, oh ini ada friendly. baterainya kita tahu nih. Iya. Ngecasnya sini. Cas-casnya Berarti di gua sini. bawa pulang nih. Iya. Mantap. Sama ini kan, sekarang nih mungkin video udah tayang udah bisa didapetin di toko-toko vape store di kota Oh, lu. mantep. Tapi kalau misalnya di kota lu belum ada, coba tanya distributor di kota lu deh. Berarti kalau beli online nggak bisa, Pak ya? Belum. Masih udah tapi gue terbatas kalau di sekut gue terbatas. Oke. Sisanya gue lempar ke distributor. Oh, iya, benar. Makanya kalau di kota-kota belum ada silakan hubungi distributor setempat aja. Wih, mantap. Pokoknya sukses terus nih, Par. Sukses buat juga ini, Par. buat pernikahan Kemal. Siap, Wih. Amin. Sukses juga buat Datang dong, persiapan kita dong. ulang tahun lu. Amin, ya, Mas. nanti. Datang dong. Datang. Iya, ntar. Jauh soalnya di Parung nikahnya. Nah, apa? Di sana ya? Iya, soalnya kan dari keluarga sono yang ngurusin. Dari Ciputat lurus doang. Iya benar, ntar gua ini deh gua undang ya. Barangnya kita Sukses nih. jalannya. Iya. Nih, Tapi mantap. pakai baju apa nih? Gitu. Jauh. Batik lah. Grand Boys. Batik Juve. Pacarannya. Nggak nikahnya? Nikah. Saat dulu kita nggak itu